Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang bagi para Penatua yang baru bergabung, semoga betah dan tahan banting, WK, WK, WK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1221, subscribe Penatua. Apakah kamu dari dunia bawah? Melihat ratusan orang di sekitar, Suyun mengerutkan kening dan berkata. Namun, pihak lain sepertinya tidak mendengarkan Suyun sama sekali dan langsung bergegas. Orang-orang melambaikan napas dan berguling ke arah Suyun. Tampaknya mereka akan menyegel nadi abadi di sekujur tubuhnya dan tidak membiarkannya memiliki ruang untuk melawan. Berhenti, aku Raja Iblis dari dunia iblis, bukan dari istana abadi. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan kali ini. Kamu dengan cepat menuntunku untuk menemui Ming Suaimu. Suyun minum. Tetapi pihak lain tidak mendengarkan setengah kalimatnya dan tidak melambat sama sekali. Suyun melihat ini dan mendengus. Karena orang-orang ini tidak pandang bulu, dia tidak harus menjaga tangannya. Dia langsung mendesak nafas jubah kekaisaran suci dan menggulungnya ke segala arah. Begitu mereka yang bergegas mendekat, napas mereka runtuh tanpa jejak. Itu sangat indah. Ketika mereka melihat hal-hal aneh seperti itu, mereka segera memahami luar biasa Suyun, tetapi melihat bahwa pada saat ini, mata Suyun memerah dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan gas ajaib. Adegan seperti itu membuat keempat orang itu langsung mengerti bahwa pria ini bukan pria sianting, tetapi pria iblis. Apakah kamu benar-benar iblis? Salah satu dari mereka mengangkat tangannya untuk menghentikan orang-orang di dunia bawah yang ingin maju dan membuka mulutnya untuk tenggelam. Bagaimana kamu ingin aku membuktikannya? Apakah kamu ingin aku membunuh beberapa orang sianting untuk membuktikan identitas aku? Su Yun-sen minum. Pria itu berpikir sejenak dan berbisik, orang-orang di sianting tidak dapat melihat tempat ini. Jika kamu bisa datang ke sini, seseorang harus memberitahu kamu siapa yang memberitahu kamu tempat ini. 8 gigi, wakil pemimpin sekte iblis sejati. Klan iblis sejati, 8 gigi. Pria itu sepertinya tidak mendengar nama itu. Suyun melihatnya dan sedikit mengernyit. Iblis rendah hati di dunia bawah. Bahkan sekte iblis yang sebenarnya tidak bisa masuk ke mata orang-orang dunia bawah yang tinggi ini. Namun, itu tidak masalah. Suyun tidak peduli tentang ini. Wajahnya dimenangkan oleh dirinya sendiri. Sekarang iblis benar-benar lemah, dan itu normal untuk dilupakan. Dia melepas perintah Raja Iblis dari sekte iblis sejati dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu ragu-ragu sejenak dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk mengambilnya. Setelah mengambilnya, dia melihat dengan seksama untuk sementara waktu. Itu sesuatu di dunia iblis. Ada roh jahat yang kuat di dalamnya. Tapi iblis di dunia iblis yang sebenarnya belum pernah mendengarnya. Lupakan saja, aku khawatir dia tidak berani melakukan apapun. Bawa dia untuk bertemu Ming Suai. Pria itu sepertinya membuat keputusan, mengedipkan mata pada orang-orang di sebelahnya dan berkata, kalian, bawa dia untuk bertemu Ming Suai. Hati-hati, kami akan terus menjaga di sini. Ya. Beberapa orang mengangguk dan kemudian memimpin di depan. Keempat orang itu menahan Suyun. Suyun tidak peduli, selama dia bisa memasuki dunia bawah, semuanya mudah dikatakan. Di dasar sungai Styx, ada pusaran abu-abu. 2 orang di depan pergi ke pusaran, memandang Suyun, dan kemudian melompat masuk. Suyun menoleh dan melihat orang-orang di belakangnya, tetapi melihat bahwa mereka sedang menatap diri mereka sendiri saat ini. Hah! Mereka melemparkan kepala mereka ke Suyun. Suyun mengerti dan menarik napas, jadi dia harus melompat. Begitu seseorang memasuki pusaran, tubuhnya berputar liar dalam sekejap, dan pandangannya juga bergetar, seolah-olah kesadarannya menjadi kabur. Adegan di sekitarnya terdistorsi, aku tidak tahu berapa lama sebelum pemandangan menjadi jelas. Ketika aku melihatnya lagi, itu bukan lagi bagian bawah Styx abu-abu, tetapi pada platform yang masih gelap tetapi kering. Platformnya diaspal dengan batu bata dan batu kuning lilin, tetapi batu bata dan batunya tidak diaspal dengan rapi. Sejumlah besar kerangka kuning lilin dapat dilihat di celah-celah batu bata dan batu. Mereka seperti landasan platform, dan bagian bawahnya penuh. Suyun melihat salah satu kerangka, tetapi melihat kerangka itu bergerak. Kepala kosong itu berbalik dan menatapnya. Manusia fana akan benar-benar berkeringat ketika melihatnya. Tapi Suyun melihat banyak hal seperti itu. Apakah mereka semua makhluk hidup? Suyun tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Pertama kali ke dunia bawah. Orang di samping berkata dengan ringan, ini adalah pejabat di dunia bawah. Saluran ini meminjam efek nafas mati mereka. Mati. Suyun mengerutkan kening dan melihat 2 kerangka kuning lilin datang di kejauhan. Pada saat yang sama, 2 kerangka dibor di bagian bawah platform, dan 4 kerangka saling memandang. Kemudian kedua kerangka itu masuk, dan kedua kerangka itu langsung pergi, seolah-olah mereka sedang menyerahkan pekerjaan. Ayo pergi. Pria di sebelahnya minum. Suyun, yang masih linglung, kembali ke akal sehatnya, memilah-milah pikirannya dan mengikutinya. Dunia bawah berbeda dari dunia iblis. Ini seperti tempat paling terpencil di dunia. Ada pasir kuning dan pegunungan tandus di mana-mana. Hampir tidak ada bahan berwarna. Bahkan langit pun berwarna abu-abu.
Suyun benar-benar tidak tahu mengapa begitu banyak kekuatan besar di dunia akan menyerahkan kemuliaan dan status tertinggi mereka dan memilih untuk masuk ke sini untuk menjadi orang di dunia bawah yang tidak ada yang tahu. Keempat orang itu terus bergerak maju dengan Suyun di tangan mereka. Mereka tampaknya tidak terburu-buru, juga tidak terburu-buru. Mereka hanya berjalan sangat biasa. Saat angin kencang bertiup, pasir yang datang dari atas langsung menepuk wajah Suyun. Suyun terkejut menemukan bahwa roh perinya tampaknya tidak dapat mencegah pasir sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan angin dingin di sini dan dingin di sini tidak bisa menahan. Tampaknya semua yang ada di sini tidak dapat dikendalikan lagi. Aduh. Pada saat ini, rangan terdengar di telinga Suyun. Suyun menoleh dan melihatnya. Dia melihat beberapa orang dengan darah di wajah mereka datang tidak jauh. Orang-orang ini menutupi kepala mereka dan tampak menyedihkan. Ketika keempatnya melihat ini, mereka berhenti. Tuan Li, ada apa denganmu? Pria di depan kiri Suyun memandang orang-orang yang datang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kepala neraka melawan orang dewasa lagi. Kami tidak melarikan diri tepat waktu dan terluka. Aduh, itu menyakitkan aku. Pria itu berkata dengan menyakitkan. Betulkah? Pria di depan kiri merenung sejenak dan memeluk tinjunya, sebaiknya aku mencoba untuk tidak bergabung dalam kekacauan ini. Tuanku, bawahan aku memiliki hal-hal penting lainnya. Aku akan segera tinggal, kamu sebaiknya pergi dan cepat istirahat. Setelah itu, keempatnya terus bergerak maju. Suyun menatap orang-orang yang terluka dengan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini jelas hanya menderita luka daging dan kulit. Cedera ini bukan apa-apa bagi yang abadi. Orang dewasa itu juga memiliki kekuatan lingsuan abadi. Mengapa mereka tidak bisa mengandalkan ki abadi untuk pulih? Dia bergumam, tetapi tidak mudah untuk bertanya kepada orang-orang ini. Sebelumnya, dia merasa bahwa dunia bawah berbeda dari antar muka lainnya. Ada banyak aura di sini, tapi yang sangat unik adalah ada juga nafas mati yang sangat kuat di aura yang melimpah. Nafas mati dan aura adalah dua bau yang sangat unik, yang hampir berlawanan. Secara umum, kedua bau itu seharusnya tidak ada bersama-sama, tetapi di dunia bawah, kedua bau itu terintegrasi dengan sempurna. Aku tidak tahu apakah itu memberi aku perasaan aneh di sini karena dua jenis nafas ini hidup berdampingan. Pindah. Beberapa suku secara bertahap muncul di hadapan Suyun dengan kungfu dupa yang menyala. Dikatakan bahwa suku sebenarnya adalah beberapa pijakan yang dibangun dari batu. Namun, di pijakan ini, kamu dapat melihat banyak orang dengan jubah mewah atau baju besi cerah datang dan pergi, dan ada orang yang terbang di langit, seolah-olah mereka sangat sibuk. Orang-orang ini memiliki pakaian dan baju besi yang khas, tetapi bangunan di sekitarnya sangat primitif, yang benar-benar membuat Suyun tidak dapat memahaminya. Melihat orang-orang ini memimpin Suyun ke salah satu suku, sekelompok prajurit segera bergegas keluar dari suku dan menghentikan mereka. Lang dia, siapa dia? Satu orang bertanya. Laporkan kembali ke Jenderal. Raja Iblis yang mengaku sebagai dunia iblis yang sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Marshal Ming. Kami tidak tahu bagaimana melaporkannya. Kami hanya bisa bertemu Jenderal Ming terlebih dahulu. Pria di depan kiri memeluk tinjunya dan berkata dengan hormat. Apa yang penting? Jenderal itu melirik Suyun dan berkata dengan ringan, apa yang penting? Aku ingin melihat Ming Shuai. Iblis dari dunia iblis kecil yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa melihat Tuan Ming Shuai? Jika semua orang seperti ini, apakah Tuan Ming Shuai akan sibuk sampai mati? Bawa dia pergi. Jangan ganggu aku di sini. Pergi-pergi. Pria itu tampak sedikit tidak sabar. Meskipun mereka tidak bisa melihat melalui pencapaian Suyun, mereka tahu bahwa Suyun adalah seorang pria di dunia iblis, dan penghinaan yang kental segera muncul di mata mereka. Suyun tahu apa artinya dan mengapa, tapi dia tidak peduli. Sebagai gantinya, dia berkata langsung, aku di sini untuk apa-apa. Aku hanya ingin memberitahu ketiga Ming Shuai bahwa pedang Lord Yuming akan tiba di dunia bawah. Apa? Ketika Suyun menyebut nama, pedang Yuming, semua orang yang hadir terkejut. Apa yang kau bicarakan? Pedang Lord Yuming akan segera tiba di sini. Jenderal melangkah maju dan menatap Suyun dengan mata terbelalak. Bisakah ada yang palsu? Suyun dan berkata, aku di sini untuk melaporkan kepada kamu Ming Shuai tentang orang dewasa pedang Yuming. Jika kamu masih menghentikan aku untuk melihat Ming Shuai dan menunda peristiwa besar, ketika orang dewasa pedang Yuming tiba di sini, jika dia memiliki ketidakpuasan, aku hanya bisa mengatakan itu. Pemberitahuan aku tidak pada tempatnya. Itu bukan urusan orang dewasa kamu. Suyun mengatakan ini dengan sopan, tetapi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mengerti arti kata-katanya. Beberapa orang saling memandang, dan ketidakberdayaan di mata mereka tidak diragukan lagi terungkap. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, tidak ada penundaan, jika tidak, mereka tidak dapat menanggung dosa. Berpikir berulang-ulang, sang jenderal menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya, karena benar-benar ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan, itu tidak ceroboh. Ayo, aku akan membawamu menemui Jenderal Ming. Tidak, Suyun mengangkat tangannya dan berkata, waktunya mendesak. Kamu harus melaporkannya langsung ke Tuan Ming Shuai. Tuan Ming Jiang, kamu bisa memberitahu dia. Kamu. Jenderal itu sangat marah. Tapi Suyun tidak bermaksud menyinggung. Jika dia menunda di sini lagi, sudah terlambat.
Namun, masalah ini terkait dengan pedang Yuming. Meskipun orang-orang ini tidak mau, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi mereka harus membawa Su Yun keluar. 1222. Orang-orang Ming memimpin Su Yun langsung keluar. Ada beberapa persimpangan bercabang di luar suku. Setiap persimpangan mengarah ke suku. Suku-suku ini tampaknya dibangun bersama. Ada sejumlah besar prajurit di sekitar setiap suku. Su Yun penasaran, tetapi perbandingan yang cermat menunjukkan bahwa suku-suku ini adalah suku-suku dewasa di bawah akun Ming Xuai. Orang-orang ini tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ada antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah semua orang. Su Yun tahu apa yang ada di pikiran mereka. Pedang Yuming hampir identik dengan dunia bawah. Su Yun tidak tahu master lain apa yang ada di dunia bawah selain pedang Yuming, tetapi di antara master yang dikenal, pedang Yuming mengejar 3 Ming Xuai dan 5 Ming Jiang. Tidak ada yang tidak tahu kekuatan pedang Yuming. Sendirian, Xianting terhalang. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan oleh makhluk abadi, bahkan kekuatan besar dunia peri, kamu tidak dapat memiliki keterampilan seperti itu. Dengan cara ini, bagaimana mungkin orang-orang di dunia bawah tidak menghormatimu? Orang Ming juga menyembah yang kuat. Semuanya seperti ini. Orang-orang mendambakan ketinggian dan secara alami menghormati mereka yang berdiri di atasnya. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju bersama orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini diam, dia masih bisa merasakan antusiasme di hati mereka. Sekitar setengah kolom dupa. Di sini kita. Orang-orang gelap di depan berhenti berjalan, dan semua orang berhenti bergerak maju. Su Yun juga berhenti berjalan. Dia melihat sekeliling. Sepertinya dia telah datang ke depan sebuah suku besar. Di depan suku ini, ada hampir 100 orang kulit hitam lapis baja. Mereka berbaris dan sepertinya menyegel keberadaan ini. Pria gelap yang berjalan di depan langsung maju ke depan, memberi hormat kepada pria kulit hitam lapis baja ini, dan berkata, bawahanku telah mengunjungi semua jenderal. Tolong beritahu mereka bahwa Raja Iblis dari dunia iblis nyata memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Tuan Ming. Suai, ini tentang pedang Lord Yuming. Pedang Tuan Yuming. Ketika para jenderal lapis baja ini mendengar ini, mereka semua tampak tercengang. Mereka mungkin tidak mempercayai telinga mereka. Pedang Yuming hampir merupakan sinonim tertinggi di dunia bawah. Kecuali dewa hantu halus, itu mungkin milik orang dewasa pedang Yuming ini. Kamu tunggu di sini sebentar, dan aku akan masuk dan segera melewatinya. Kemudian sang jenderal langsung berlari ke dalam. Su Yun melirik pria Ming yang berlari ke dalam, dan Suaner bertanya, Tuan-tuan, siapa Ming Xuai dari celah ini? Alam sangat tampan. Ucap pria itu langsung. Matanya penuh dengan jejak kebanggaan. Tidak ada keraguan bahwa ini seharusnya Fei Yan Ming Xuai. Su Yun tertegun dan mengerutkan kening. 3 Ming Xuai dibagi menjadi 2 kubu, satu adalah Kam yang didominasi oleh Qi He Ming Xuai, dan yang lainnya adalah Kam yang didominasi oleh 9 bencana dan Fei Yan Ming Xuai. Rasa terima kasih dan kebencian antara Ming Xuai dan Fei Yan Ming Xuai adalah persis rasa terima kasih dan kebencian terhadap Qi He Ming Xuai. Meskipun Qi He Ming Xuai kuat, dia tidak memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Sebagian besar orang-orang dunia bawah di bawah komandonya adalah orang-orang dunia bawah yang ingin mengandalkannya untuk berkultivasi, sementara Ji Huo Netherworld Marshal dan Fei Yan Netherworld Marshal berbeda. Kedua marsekal dunia bawah hanya menerima elit dan memiliki kekuatan yang kuat. Mereka bekerja sama melawan Qi He Netherworld Marshal. Qi He Netherworld Marshal secara alami tidak mendukungnya. Dikatakan bahwa posisinya di akhirat akan dikosongkan, dalam bahaya dan bisa jatuh kapan saja. Jika dunia iblis yang sebenarnya tidak datang tiba-tiba, dan letakkan di bawah komandonya. Aku takut dia tidak bisa bertahan sekarang. Su Yun berpikir sejenak, memutar tinjunya dan berkata, tolong ceritakan tentang Qi He Ming Xuai lagi. Beritahu Qi He Ming Xuai. Pria gelap itu mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit jijik, katakan padanya apa yang harus dilakukan. Tujuan kedatangan pedang Yuming ke sini adalah untuk bersatu dengan semua Ming Xuai untuk melawan pasukan Xianting. Tentu saja, kita harus memberitahu Qi He Ming Xuai bahwa dunia bawah harus bersatu, sehingga kita dapat mengalahkan musuh asing, jika tidak, dunia bawah akan hancur. Dalam bahaya. Oh, nak, kamu masih terlalu muda. Aku tidak tahu apa yang penting di dunia bawah. Meskipun ada 3 marsekal dunia bawah di dunia bawah, hanya ada 2. Yang disebut Marsal dunia bawah Qi He telah lama ada namanya. Kucing dan anjing di bawah komandonya sama sekali tidak ada di meja. Jika dia tidak memiliki kekuatan, aku khawatir tidak ada yang bisa mengingatnya. Tapi kamu baru saja mengatakan tentara Xianting. Ya, tentara Xianting akan datang. Pria gelap itu melirik. Su Yun hampir mati karena marah. Tentara Xianting mulai mendobrak pintu. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak mendapat informasi dengan baik atau tidak memperhatikan orang-orang Xianting sama sekali. Tentara Xianting telah mulai menyerang di gerbang dunia bawah. Apakah kamu tidak tahu, tuan-tuan? Su Yun menghela nafas lagi dan lagi. Oh, apakah kamu datang? Begitu cepat. Pria gelap itu mengerutkan kening. Itulah sebabnya aku pergi ke sana. Tolong ambilkan pedang Yuming dan biarkan dia kembali ke dunia bawah dengan cepat untuk mengintegrasikan orang-orang dunia bawah untuk melawan tentara Xianting. Hehe, kamu tidak perlu khawatir. Selama ada pedang Yuming dan bantuan Fei Yan Ming Xuai dan 9 kemalangan Ming Xuai, tidak ada yang perlu dibicarakan tentang orang-orang di Xianting. Kamu tidak perlu peduli dengan Qi He Ming Xuai. Betulkah? Su Yun meliriknya dan berhenti berbicara.
Tampaknya 9 kejahatan Ming Xuai dan Fei Yan Ming Xuai sangat kuat. Bahkan orang-orang di bawah komando mereka membenci Qi He Ming Xuai. Pada saat ini, seorang pria dari suku dengan cepat berlari dan melihat dengan hati-hati. Itu adalah jenderal yang berlari sebelumnya. Dia melirik kerumunan dan berkata langsung, "Masuk, Fei Yan Ming Xuai menunggumu di dalam." "Terima kasih." Pria gelap itu memeluk tinjunya dan kemudian membawa Su Yun ke dalam. Ada 3 langkah dan 1 penjaga, 5 langkah dan 1 pos di suku. Pengamanannya sangat ketat. Jika dunia bawah damai, tidak akan ada begitu banyak pasukan keamanan, tetapi sekarang ada lebih banyak pertempuran antara Ming Xuai dan lebih banyak keamanan, yang dapat dikatakan di masa lalu. Alis Su Yun telah dipelintir, yang cukup jelek, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa di wilayah orang lain. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang Fei Yan Ming Xuai ini. Dia hanya bisa melihat seperti apa dia dulu. Jika dia tahu arti agung, dia bisa mengatakannya di masa lalu. Setelah berjalan di sepanjang jalan ini, aku melihat aula batu besar. Di pintu aula berdiri 2 orang tinggi dan berkulit gelap, seorang pria dan seorang wanita, penuh kepahlawanan. Ketika aku melihat Su Yun datang, mata mereka langsung beralih ke masa lalu. Mata mereka terbakar dan jatuh pada orang-orang, memberi orang perasaan aneh terlihat di mana-mana. Berhenti. Ketika kelompok itu tiba, pria itu berbicara langsung. Semua orang berhenti. Dia memandang pria yang mengedipkan mata pada wanita itu, dan wanita itu mengerti. Matanya tiba-tiba meledak 2 lampu emas, yang menyinari orang-orang ini. Dalam sekejap, orang-orang diselimuti cahaya, yang berlangsung selama sekitar 10 detik, dan cahaya itu berhenti. Wanita itu mengangguk, pria itu mengerti dan berkata, "Masuk." Su Yun tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang memeriksa orang-orang, tetapi tidak ada yang perlu diperiksa. Lagi pula, mereka tidak bisa melihat beberapa senjata ajaib. Kerumunan itu langsung masuk ke dalam. Di aula, ada 7 atau 8 orang duduk di kedua sisi, dan 1 duduk di atas. Itu adalah pria tampan dengan baju besi kuning dan rambut yang sangat panjang. Wajah pria itu ditutupi dengan sejumlah besar garis merah api, yang memenuhi setengah dari wajahnya. Ekspresinya dingin, tetapi matanya panas, seolah-olah ada nyala api yang menyala. Begitu pria itu masuk, mata pria itu menyapu, dan semua orang merasa sangat panas, seolah-olah dia telah diarahkan oleh matahari yang panas dan tidak berani melihat ke atas. "Aku sudah melihat Lord Fei Yan. Aku sudah melihat semua jenderal." Orang-orang yang datang langsung berlutut dan mulai beribadah. Su Yun ragu-ragu sejenak, membungkuk dengan kepalan tangan dan berkata, "Aku telah melihat semua orang dewasa di dunia iblis yang sebenarnya. Aku telah melihat Fei Yan Ming Xuai. Beraninya kau tidak berlutut saat melihatku?" Fei Yan Ming tampan. Melihat bahwa Su Yun tidak berlutut, para jenderal bawah di kedua sisi segera tidak puas dan berteriak langsung. "Kamu adalah Marsal dari dunia bawah, dan aku adalah Raja Iblis dari dunia iblis." Ketika Raja Iblis melihat Marsal dari dunia bawah, bagaimana dia bisa berlutut? Kata Su Yun dan, "Bajingan, dunia iblis kecil sejati, karena ada murid yang begitu sombong. Kau tahu, kau benar-benar datang ke dunia bawahku untuk berlindung. Tentara Xianting, itu juga karenamu. Kau sangat arogan, jangan, apakah kamu memperhatikan kami? Biarkan aku memberimu pelajaran." Beberapa jenderal bawah tidak bisa melihatnya lagi. Dia menepuk kursi langsung dan berdiri, yang akan sulit. Tapi saat itu, Su Yun tiba-tiba menoleh dan menatap jenderal dunia bawah. Napas misterius keluar dari pupilnya dan langsung mengenai jenderal dunia bawah. Jenderal dunia bawah gemetar dan langsung duduk, berkeringat di mana-mana. Momentum yang bagus. Pada saat ini, Fei Yan Ming Xuai di atas sepertinya melihat petunjuk dan berkata langsung, "Ming Xuai." Semua orang sibuk berteriak, "Jangan kasar. Jangan kehilangan mukaku di dunia bawah di depan orang luar." Fei Yan Ming Xuai mengangkat tangannya dan berkata dengan lemah. Semua orang berhenti. Tapi dengarkan Fei Yan Ming Xuai berkata lagi, "Selain itu, Raja Iblis di dunia iblis nyata luar biasa. Dia memiliki 6 pencapaian kultivasi Ling Xuan dan Shen Pin. Dia bukan generasi umum. Jangan mengajari orang lain di depannya." Ling Xuan Shen Liu Pin. Semua orang terkejut. Sebagian besar iblis di dunia iblis nyata bahkan tidak memiliki kultivasi Ling Xuan Shen. Bagaimana Raja Iblis di dunia iblis ini bisa begitu kuat? Terutama mereka yang datang bersama Su Yun. Mereka berkeringat keras dan kaki mereka lembut. Mempertimbangkan sikap arogan di depan Su Yun, mereka malu dan takut. Keberadaan produk Ling Xuan dan Shen Liu hampir universal di mata mereka. Konyol bahwa mereka masih mendominasi di depan orang yang begitu kuat. Fei Yan Ming Xuai, tidak perlu banyak bicara lagi. Tolong jangan berbelit-belit dengan hal-hal kecil ini. Sekarang waktunya mendesak, aku akan mempersingkat cerita. Sekarang tentara Xianting telah mulai menyerang dunia bawah. Tolong beritahu pihak 2 Ming Xuai lainnya dengan cepat, abaikan keluhan masa lalu, bekerja sama dan bersaing dengan tentara Xianting. Su Yun bertinju lurus. 1223. Bergandengan tangan dengan 2 Ming Xuai lainnya. Mendengar kata-kata Su Yun, alis pedang Fei Yan yang tegas langsung menganga. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tuhan Iblis, aku tidak tahu berapa kali kamu datang ke dunia bawah, tapi aku pikir kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi saat ini di dunia bawah. Apakah ada sesuatu yang lebih mengerikan di dunia bawah dalam keadaan seperti itu daripada tentara Xianting yang telah menyerang?"
Suyun mengerutkan kening dan bertanya dengan suara terbalik. Bajingan, apakah kamu berbicara denganku? Fei Yan tiba-tiba kesal dan suaranya menjadi dingin. Suyun bingung. Dia tidak tahu kata-kata mana yang menyinggung Fei Yan, tetapi tanggapannya benar-benar di luar dugaannya. Dalam menghadapi kemarahan Fei Yan, Suyun tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan di depan pedang Yuming, dia tidak memiliki rasa takut. Apa yang ditakuti Fei Yan Mingxuai? Terlebih lagi, di depan wakil presiden Xianting, dia juga berani bertarung. Kenapa dia malu di sini? Fei Yan Mingxuai berpikir apa yang aku katakan salah. Tanya Suyun Dan. Karena kamu tidak mengerti situasi di sini, jangan bergabung denganku dalam urusan dunia bawah. Sekarang aku memberimu dua pilihan, pergi dengan patuh atau tetap di sisi lain sungai aneh. Dengan cara ini, kamu bisa menutup telinga terhadap hal-hal lain. Jika kamu berani mencampuri urusan kamu sendiri lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepada kamu di dunia iblis yang sebenarnya. Fei Yan mendengus. Apakah kamu berpikir bahwa kekuatan dunia iblisku yang sebenarnya lebih rendah dari dunia bawahmu? Jadi, apakah kamu berani berbicara omong kosong tentang dunia iblisku yang sebenarnya? Mata Suyun tiba-tiba memerah, langsung mengangkat kepalanya dan menatap Fei Yan Mingxuai. Saat ini, dia pergi ke dunia Yanxin untuk menemukan dunia Moziwa dan Wanhua untuk meminta pedang Yuming untuk menyelamatkan dunia bawah dan kemudian dunia iblis yang sebenarnya. Bencana ini bukan hanya bencana dunia iblis yang sebenarnya, tetapi juga bencana dunia bawah. Dunia bawah tidak bisa lepas dari masalah ini. Namun, dia bergegas ke sini untuk menjelaskan situasi saat ini. Apa yang dia derita adalah ejekan dan penghinaan dari pihak lain. Meskipun dia bukan iblis ortodoks, dia juga menumpahkan darah iblis yang sombong. Sebagai seorang Ming tampan, Fei Yan sangat tidak masuk akal. Bagaimana dia tidak marah? Lancang. Mendengar kata-kata Suyun, para jenderal dunia bawah di kedua sisi berdiri satu demi satu, langsung mengeluarkan pedang kuning abu-abu di pinggang mereka dan menghadap Suyun. Tapi begitu mereka mengangkat pedang, napas mereka tiba-tiba kosong. Kekuatan mereka menghilang seperti kepompong, dan pedang gelap juga jatuh langsung ke tanah. Bang! Suara renyah keluar. Fei Yan Mingxuai sangat marah dan berteriak, ayo, ambil orang ini. Oke, kalau begitu lakukan saja. Aku tidak keberatan mempelajari kekuatan orang-orang di dunia bawah. Karena tidak mungkin untuk bersatu, Suyun tidak keberatan bertarung. Mungkin membuat masalah ini menjadi besar bisa menarik perhatian orang-orang di dunia bawah. Ada terlalu banyak pasukan Xianting. Mereka tidak bisa bersaing hanya dengan mengandalkan kekuatan dunia iblis yang sebenarnya. Jika mereka tidak bisa menyatukan orang-orang di dunia bawah akan dihancurkan. Sial. Fei Yan Mingxuai sudah sangat marah. Dia segera bangkit dan akan menyerang Suyun. Tetapi pada saat kritis ini, sebuah suara tiba-tiba melayang dari luar. Berhenti, Puan Fei Yan. Suara ini. Jenderal dunia bawah melihat keluar. Mereka tahu suara siapa itu. Sungai yang aneh. Fei Yan, yang akan memulai, mau tidak mau berhenti dan mengerutkan kening di luar. Mereka melihat sejumlah besar tentara dunia bawah menerobos masuk. Mereka masuk ke aula dan mengepung orang-orang. Pada saat ini, seorang pria berjubah kuning abu-abu bergegas masuk. Kehidupan pria itu sangat biasa, tidak tampan, tidak tinggi dan tidak dalam kondisi yang baik, tetapi matanya jernih dan tulus. Dia tidak kejam atau membunuh. Sekilas, dia bukan apa-apa. Ini Qi He Mingxuai. Suyun memandang pria yang masuk dan bergumam di dalam hatinya, yang sangat berbeda dari sungai aneh Mingxuai yang dia bayangkan. Qi He Mingxuai melirik orang-orang di sekitarnya dan menatap Fei Yan Mingxuai lagi. Suaner melambai dan berkata, kalian semua berhenti. Fei Yan dan aku adalah Mingxuai di dunia bawah. Jangan membuat hubungan menjadi tegang. Ya. Orang-orang di sekitar Qi He segera memeluk tinju mereka dan kemudian mundur secara metodis. Tapi Fei Yan tidak mengikutinya, tetapi mendengus dan berkata dengan dingin, Tuan Qi He, apa yang membawamu ke sini? Ada apa denganku? Menghadapi kata-kata Fei Yan yang santai dan tak tertandingi dengan nada bertanya yang kuat, Qi He tidak marah, tetapi berkata dengan wajah yang tidak berubah, aku baru saja mendengar bahwa teman-teman aku di dunia iblis membawa berita tentang pedang Yuming. Aku sangat mendesak, jadi aku datang terburu-buru. Lalu mengapa membawa begitu banyak penjahat? Mengapa, Tuan Qi He, apakah kamu pikir aku akan melawan kamu? Nada suara Fei Yan menjadi sedikit buruk. Tidak begitu, Puan Fei Yan mengkhawatirkannya. Qi He mengambil waktu dan berkata dengan ringan, hanya saja tentara pengadilan abadi menekan perbatasan, dan dunia bawah tidak damai. Saudara-saudara ini datang dengan aku secara spontan karena mereka khawatir tentang keselamatan aku. Aku telah memberitahu mereka bahwa aku akan menerbangkan Yan. Tempat di mana Mingxuai benar-benar aman, dan itu masih tempat Fei Yan berada, jadi tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, tetapi mereka masih khawatir, dan aku tidak ada hubungannya. Jika ada pelanggaran apapun, tolong maafkan aku, Tuan Fei Yan. Bersenandung. Fei Yan mengerutkan kening dan tidak berbicara lagi. Qi He menoleh dan menatap Suyun di sampingnya. Suaner memeluk tinjunya dan berkata, aku belum meminta saran. Aku telah melihat Tuan Qi He di dunia iblis yang sebenarnya. Suyun memegang tinjunya. Oh, itu penguasa dunia iblis sungguhan. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Qi He tersenyum. Tuan Qi He telah mendengar tentang aku. Suyun penasaran. Yah,
Pemimpin sektemu sering menyebutmu ketika mengobrol denganku. Dia mengatakan bahwa kemampuanmu tidak akan pernah di bawahnya di masa depan. Dia sangat memujimu. Qi He berkata, matanya masih memiliki sedikit apresiasi. Jelas, dia memperhatikan beberapa ujung tipis Su Yun sebelumnya. Betulkah? Su Yun tidak tahu bahwa dia memiliki posisi yang begitu tinggi di benak sang patriark. Aku mendengar dari kakakku bahwa kamu membawa berita tentang pedang Yuming. Bagaimana kabarmu? Di mana kamu? Kapan kita akan mencapai dunia bawah? Qi He dengan hormat mengatakan bahwa dibandingkan dengan sikap Fei Yan, itu adalah dunia yang jauh. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Qi He, Su Yun akan menghormatinya dengan sikap ini dan langsung memberitahu Qi He berita tentang pedang Yuming. Qi He senang mendengar suara itu. Jika pedang Lord Yuming ingin kembali ke dunia bawah, tidak ada kekhawatiran tentang bahaya dari pengadilan abadi. Kekuatan pedang Yuming, bahkan Ming Shuai ini yakin. Dia memiliki posisi tinggi di benak orang-orang. Jelas tidak cukup untuk melawan pasukan istana abadi dengan mengandalkan pedang Lord Yuming saja. Apakah aku di dunia iblis nyata atau dunia bawah, aku butuh bantuan besar. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi apa aku ingin mengatakan bahwa pada saat kritis ini, rasa terima kasih dan kebencian apapun harus disingkirkan sementara dan diselesaikan setelah mengalahkan musuh yang kuat. Bagaimanapun, itu penting, tapi kehidupan orang-orang di dua lingkaran. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Bagus. Qi He mengangguk, menoleh dan menatap Fei Yan. Dia membuka mulutnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Hal ini tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu. Tuan Iblis, sebaiknya kita bersiap-siap untuk kedatangan pedang Yuming. Ketika pedang Yuming tiba, kita akan membereskan sisanya. Setelah lama terdiam, kata Qi He. Fei Yan di sana tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Su Yun melirik Fei Yan dan hanya mengangguk. Qi He memeluk Fei Yan dan berkata, kalau begitu, kita harus turun dan bersiap dengan cepat. Tuan Fei Yan, kita tidak akan repot lagi di sini. Selamat tinggal. Setelah itu, Qi He langsung berbalik dan berjalan keluar. Su Yun terlalu malas untuk tinggal di sini dan langsung pergi. Fei Yan memperhatikan mereka pergi dengan jahat, dan kemarahan di matanya menjadi semakin makmur, seolah-olah manik-manik di matanya akan terbakar. Tuanku. Yang lain datang dan berkata dengan suara rendah, sepertinya iblis di dunia iblis nyata sudah dari Qi He. Meskipun kekuatan dunia iblis nyata tidak terlalu baik, kultivasi iblis sangat maju. Jika dia bergabung dengan kami di Qi He, tidak akan mudah bagi kita untuk mengalahkan Qi He di masa depan. Aku tahu. Fei Yan mengepalkan tinjunya dan menggigit giginya, tapi apa yang bisa aku lakukan? Qi He telah lama menerima orang-orang di dunia iblis yang berada dalam masalah. Raja iblis telah lama menjadi orangnya. Kami tidak dapat mengubah apapun sama sekali. Oleh karena itu, kita tidak perlu mencoba untuk menyenangkannya, tetapi itu tidak masalah. Karena dia ingin berdiri di sisi Qi He, biarkan mereka berdiri. Di masa depan, aku akan membuatnya menyesali apa yang dia lakukan hari ini. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Pertama-tama kirim seseorang untuk memberitahu 9 Ming Shuai yang jahat tentang masalah ini, katakan padanya bahwa pedang Yuming akan segera kembali, dan biarkan dia mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin. Fei Yan tenggelam. Tuan, bagaimana dengan tentara Xianting? Di sana. Fei Yan mendengus dingin. Serangan apa yang mencaplok dunia bawah? Itu hanya rumor yang dirilis oleh Qi He. Xianting tidak menyerang lebih awal atau terlambat. Mengapa kamu menyerang dunia bawah aku saat ini? Alasannya bukan karena dunia iblis yang sebenarnya. Tujuan utama Xianting tetaplah orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya. Ini sama sekali bukan dunia bawah kita. Kamu telah disesatkan oleh Qi He. Kamu perlu tahu bahwa kekuatan dunia bawah aku kuat dan aku tidak takut pada orang lain di Xianting. Sekarang dunia iblis yang sebenarnya masih hidup di dunia bawah kita. Kekuatan dunia bawah harus menjadi yang paling kuat saat ini. Bukankah Xianting meminta masalah untuk menyerang kita saat ini? Oleh karena itu, ini hanyalah cara yang digunakan oleh Qi He untuk memenangkan rakyat. Aku mengerti. Berhenti bicara omong kosong dan pergi bekerja. Baik tuanku. 1224. Qi He memimpin Su Yun langsung ke sukunya. Suku tempat Qi He berada tidak jauh dari suku Fei Yan. Jika kamu tidak mendesak Qi, kamu hanya bisa berjalan selama 2 jam dan terbang dengan Qi. Kamu bisa mendekat dalam 100 napas. Tapi sejak Su Yun memasuki dunia bawah, dia tidak melihat beberapa orang dunia bawah terbang ke sini. Semua orang memilih untuk berjalan ke depan. Ketika dia dekat dengan suku di Sungai Qi He, pemandangan ramai di depannya benar-benar di luar dugaan Su Yun. Dia melihat ada hampir 100 suku di sini. Meskipun mereka tidak besar, mereka sangat dekat satu sama lain. Ada sejumlah besar orang gelap masuk dan keluar dari setiap suku. Orang-orang sedang berbicara atau bertukar pandangan. Adegan itu hidup dan berisik, orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa ini adalah dunia bawah di mana orang luar mendengar suara dan perubahan warna. Su Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu seperti pasar. Banyak orang di dunia bawah berdagang di sini dengan semua jenis alat sihir magis. Mereka menggunakan koin peri, tetapi harga setiap alat ajaib di dunia bawah sangat mahal, setidaknya sekitar 100.000 koin peri. Suku Qi He termasuk di antara ratusan suku. Tidak terlalu besar dan ramai. Kecuali lokasinya yang bagus, tidak ada hal lain yang patut diperhatikan, sama seperti dia.
Rumah sederhana itu sederhana. Jangan pedulikan, Tuhan Iblis. Qi He berkata sambil tersenyum, dan kemudian membawa Su Yun ke dalam. Begitu dia memasuki gerbang suku, roh jahat yang kabur diam-diam melayang ke hidung Su Yun. Apakah Ki jahat ini pemimpinnya? Su Yun mengenali sumber Ki jahat. Melangkah ke aula batu di tengah suku dengan Qi He, dia melihat seorang pria berjubah hitam dan topi hitam berdiri di tengah aula batu menghadap kedua orang itu. Pria itu ditutupi dengan jejak gas ajaib, dan wajahnya ditutupi oleh gas ajaib dan topi. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tidak tahu apakah itu pria atau wanita, tetapi Su Yun tahu bahwa dia adalah pemimpin sekte iblis yang sebenarnya. Aku sudah melihat Tuhan. Su Yun melangkah maju dan berkata dengan kepalan tangan. Baik, sama-sama, duduk dan bicara. Sang patriark berkata perlahan, lalu mengangguk pada Qi He. Qi He tersenyum dan ketiganya duduk. Setelah duduk, Su Yun mau tidak mau memimpin dalam membuka mulutnya dan bertanya, Tuan Qi He, Su Yun dengan berani ingin bertanya kepada kamu mengapa Fei Yan dan Ji Huo ingin menargetkan kamu. Mengapa ketiga Ming Sui berkelahi, dan mereka tidak bisa bekerja sama pada saat ini? Apakah benar-benar ada sesuatu yang lebih besar dari keselamatan dunia bawah? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, aku khawatir Su Yun tidak percaya apa yang dia dengar keluar dari mulut Ming Sui Fei Yan di dunia bawah. Sederhana untuk dikatakan, tetapi sebenarnya sangat rumit. Qi He menghela nafas dan berkata dengan ringan, faktanya, ada dendam antara aku dan Fei Yan dan 9 bencana di masa lalu. Ini tentang seorang wanita. Wanita. Ya, seorang wanita, yang merupakan saudara perempuan dari 9 kejahatan dan tunangan Fei Yan, tetapi dia akhirnya memilihku dan mati karena aku. Jadi kedua Ming Sui ingin menargetkanmu dan menekanmu. Tapi jika demikian, mengapa kamu mengabaikan keselamatan dunia bawah? Terlepas dari keselamatan dunia bawah, aku mengatakan wanita ini mati karena aku, tetapi kamu tidak tahu mengapa kamu mati karena aku. Puan Mujun, kamu tidak tahu bahwa dalam hal kultivasi dan perasaan 9 kejahatan dan Fei Yan, mereka sebenarnya telah melihat sangat sedikit. Mereka lebih memperhatikan minat, tetapi bukan minat biasa, tetapi minat spiritual. Mereka ingin mengejar alam yang lebih tinggi, jadi mereka perlu melakukan apa saja. Faktanya, mereka tidak menekan aku karena wanita ini. Sebaliknya, mereka lebih suka bersatu dengan aku setelah ini, tetapi aku menolak untuk bersatu dengan mereka. Bersatu? Bersatu apa? 3 penguasa dunia bawah bekerja sama untuk mengendalikan 5 jenderal, menjadi raja dunia bawah, membangun negara dan menciptakan pasukan, berperang ke segala arah, keluar dari dunia bawah, menyerang semua dunia, dan menjarah lebih banyak sumber daya untuk budidaya mereka sendiri. Jalan cahaya Qi He. Su Yun terkejut ketika dia mengatakan ini. Dia merasa dalam keadaan kesurupan. Dia selalu merasa bahwa dia salah dengar dan menyerbu dunia. Fei Yan dan Ji Huo punya rencana seperti itu. Hati mereka begitu serakah. Apakah ini realistis? Su Yun bergumam setelah setengah dering. Jika aku benar-benar bergandengan tangan dengan mereka, tidak sulit untuk menyapu dunia, tetapi ada beberapa masalah di dunia peri. Jalan cahaya Qi He. Dewa Iblis, aku yakin kamu merasa istimewa di sini ketika kamu pertama kali datang ke dunia bawah, kan? Sebagian besar orang di sini tidak terbang, tetapi berjalan, dan jarang mendesaki. Bahkan jika mereka jatuh, mereka akan terluka. Napas perlindungan tubuh tampaknya tidak ada, dan bahkan setelah terluka, luka tidak dapat sembuh dengan cepat melalui kultivasi mereka sendiri. Faktanya, ini semua karena Qi mati di dunia bawah. Di dunia bawah, nafas kamu desakan cenderung gagal, ada juga peluang untuk meningkatkan penggunaan napas kamu 10 kali lipat, karena napas mati yang ada sepanjang waktu di sini akan diintegrasikan ke dalam napas orang. Sekali kamu mempercepat metode tanpa pandang bulu, mudah habis nafasmu seketika. Tuhan Iblis, kamu memiliki banyak nafas di tubuhmu. Tidak masalah jika kamu menggunakannya sesekali, tetapi berbeda jika kamu sering menggunakannya. Su Yun mendengar suara itu, mengangguk dan tiba-tiba melihat. Tidak heran dia merasakan sesuatu yang salah ketika dia mendesak beberapa Qi untuk melawan para jenderal dunia bawah di Fei Yan. Namun, situasinya rumit pada saat itu, dan dia tidak memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang pikirannya memang begitu. Orang-orang di dunia bawah tidak dilahirkan di dunia bawah. Banyak orang datang dari semua surga dan semua dunia. Tujuan utama mereka di dunia bawah sebenarnya adalah untuk berkultivasi. Karena kondisi buruk di sini adalah lingkungan yang paling cocok untuk membantu mereka menerobos, banyak orang yang telah mencapai kemacetan akan masuk ke sini dan memilih untuk menjadi dunia bawah. Faktanya, ada banyak masalah di dunia bawah saat ini, banyak pendatang baru ke dunia bawah belum sepenuhnya terintegrasi ke dunia bawah. Saat ini, kami hanya bisa mengandalkan pada generasi yang lebih tua dari orang-orang dunia bawah, dan orang-orang abadi dari dunia peri itu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Ya, Fei Yan dan 9 kejahatan itu ambisius. Aku enggan bersama mereka. Namun, kamu dapat melihat bahwa meskipun perintah aku memiliki jumlah terbesar dari 3 Ming Sui, mereka tidak sangat baik dan elit. Dibandingkan dengan 9 kejahatan dan Fei Yan, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Mereka tidak puas dengan penolakan aku dan mulai menekan aku. Apa yang bisa aku lakukan sangat terbatas. Untuk invasi Xianting ini, aku tidak punya pilihan selain membela diri. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan nafas. Sang patriark tetap diam. Su Yun memandang Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu kedatangan pedang Yuming.
Patriark mengangguk, apa yang harus kita lakukan di dunia iblis setelah ini selesai? Meskipun dunia bawah memiliki bantuan Ki Heming Sui, itu tidak bisa bertahan lama. Kemana iblis itu harus pergi? Jika iblis kembali ke dunia iblis yang sebenarnya, aku khawatir mengirim sekolah abadi secara acak di dunia peri akan cukup untuk menghancurkan iblis. Dunia iblis yang sebenarnya tidak pernah aman. Hanya menemukan tempat tinggal yang cocok adalah pilihan terbaik. Jangan khawatir. Sang Patriark merenung sejenak dan berkata dengan lemah, setelah waktu ini, kita harus tinggal di dunia bawah selama beberapa waktu dan menunggu orang-orang itu datang. Ketika mereka datang, kita akan kembali ke dunia yang sebenarnya. Dunia iblis dan menghadapi dunia peri. Melawan negeri dongeng. Su Yun tercengang mendengar suara itu. Dunia iblis nyata memiliki kekuatan ini. Melawan negeri dongeng. Dalam keadaan ini, itu hanya mimpi. Apa yang dibutuhkan dunia iblis nyata untuk bersaing dengan orang-orang di dunia peri? Su Yun Sen berkata, ada beberapa orang di dunia iblis nyata yang dapat bersaing dengan para ahli di dunia peri. Jika dunia iblis nyata benar-benar seperti ini, bagaimana bisa mengandalkan dunia bawah? Saat ini, kita benar-benar perlu mengandalkan dunia bawah, tapi setelah beberapa waktu, kita tidak perlu melakukannya. Kekuatan besar dari dunia iblis yang sebenarnya akan datang. Pada saat itu, dunia iblis yang sebenarnya akan pulih ke puncaknya. Meskipun kita tidak dapat bersaing dengan dunia peri atau bahkan pengadilan peri, kita harus memiliki lebih dari cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Kekuatan dunia iblis sejati datang. Su Yun tertegun sejenak dan tiba-tiba gemetar. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Apakah Patriark berarti iblis-iblis besar yang tersembunyi di dunia peri? Apakah mereka akan kembali ke dunia iblis yang sebenarnya? Tidakkah menurutmu orang suci iblis itu? Belum. Sang Patriark langsung menyela kata-kata Su Yun dan berkata dengan lemah, benarkah, tapi mengapa para pendahulu itu kembali? Su Yun bertanya, karena saat ini, dunia iblis sejati telah mencapai titik genting. Jika tidak kembali, aku khawatir dunia iblis sejati akan sepenuhnya dihapus dari dunia surga. Suara rendah. Su Yun mendengar suara itu dan mengerti. Memang, dunia iblis yang sebenarnya sekarang harus disimpan di dunia bawah, tetapi orang-orang di dunia peri meluncurkan pasukan untuk bergerak menuju dunia bawah. Apakah dunia peri bermaksud untuk menempati dunia bawah atau tidak? Satu hal dapat ditentukan. Pengadilan peri di dunia peri tidak berniat untuk melepaskan dunia iblis yang sebenarnya. Dengan cara ini, dunia iblis yang sebenarnya telah mencapai waktu kepunahan. Jika tidak ada tindakan, itu hanya bisa menghadapi kehancuran. Su Yun tidak tahu apakah ini pertaruhan putus asa di dunia iblis yang sebenarnya, tetapi sampai sekarang, tidak ada cara untuk pergi, laporkan. Saat itu, seorang pria gelap tiba-tiba bergegas masuk dari luar. 3 orang di aula batu memandang pria itu, tetapi melihat pria itu berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan penuh semangat, laporkan kepada Yang Mulia, daya tahan gerbang dunia bawah telah berkurang hingga kurang dari 30%. Jika tren ini terus berlanjut, aku khawatir dalam 5 hari, gerbang dunia bawah akan rusak dan pasukan Xianting akan terbunuh dalam skala besar. Apa? Kurang dari 30%. Kihe terkejut, tidak kamu masih memiliki 60% kemarin. Mengapa ada kurang dari 30% kungfu dalam satu hari? Xianting melancarkan serangan dengan 18 segel susunan yang tiada taraf. Segel susunan ini langka dan sangat mengerikan. Kami tidak menyangka kekuatan penghancur segel susunan ini begitu kuat. Kihe tampak berat. Itu tidak bagus. 1225. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang Xianting begitu kuat sehingga bahkan gerbang dunia bawah tidak dapat menghentikan jalan mereka. Hanya 5 hari. Belum lagi apakah pedang Yuming bisa datang tepat waktu dalam 5 hari ini. Aku khawatir itu tidak cukup baginya untuk membentuk pasukan dunia bawah. Situasinya tidak baik. Kihe menarik napas dalam-dalam dan wajahnya penuh kecemasan. Xianting hampir dapat menghancurkan perlindungan dunia bawah dalam sekejap. Dapat dilihat bahwa susunan Dharma yang mereka gunakan ini luar biasa. Tentu saja tidak akan ada banyak senjata ajaib seperti itu, jika tidak, Xianting tidak akan menggunakannya sampai sekarang. Kami masih memilikinya, beberapa waktu sekarang. Yang harus kita lakukan adalah mengintegrasikan kekuatan yang dapat segera diintegrasikan, menemukan cara untuk menunda pasukan Xianting dan menunggu kedatangan pedang Lord Yuming. Jika dia datang, kita masih akan memiliki kesempatan untuk mempertahankan dunia bawah. Su Yun berkata langsung. Iblis benar, pasukan abadi disiapkan kali ini. Mereka jelas telah membayangkan semua kecelakaan. Bahkan ketika pedang Lord Yuming tiba, mereka mungkin juga mempertimbangkan tindakan balasan. Kita seharusnya tidak hanya mengambil tindakan cepat untuk menahan pengadilan abadi, tetapi pikirkan juga tentang bagaimana melawan pengadilan abadi dan mengganggu langkah-langkah orang-orang dari pengadilan abadi sebanyak mungkin. Jika mereka tidak teratur, kami memiliki kesempatan. Pada saat ini, Patriark terdekat berbicara dengan lemah. Su Yun mengangguk, ya, tapi itu tidak cukup hanya untuk melakukan ini. Jika kita tidak tahu apa-apa tentang orang-orang Xianting, kita tidak bisa berurusan dengan mereka, mengenal diri kita sendiri dan musuh, dan kemudian kita bisa memenangkan setiap pertempuran. Sekarang kita harus mengirim sejumlah besar pengintai untuk memantau pergerakan pasukan Xianting, dan mencoba menangkap beberapa orang Xianting dan mendapatkan rencana tindakan Xianting dari mulut mereka, meskipun itu hanya awal. Tapi kita tidak punya cukup tangan. Kihe menghela nafas dan berkata tanpa daya, meskipun aku memiliki banyak orang, mereka tidak kuat. Jika kamu ingin mengirim pengintai, kamu harus memiliki keterampilan yang kuat, jika tidak, kamu mungkin tidak kompeten untuk pekerjaan ini.
Aku khawatir tidak mungkin untuk membujuk Fei Yan untuk bergandengan tangan dengan 9 kejahatan untuk melawan tentara surgawi. Kita tidak bisa melakukannya hanya dalam 5 hari. Dalam hal ini, kita hanya bisa memanggil kekuatan di tangan kita sebanyak mungkin. Mungkin, tanggapi orang lain di dunia bawah dan lakukan yang terbaik. Kata Su Yundan. Ya, Qihe mengangguk dan menghela nafas lagi dan lagi. Sejauh ini, tidak ada cara untuk melakukannya. Qihe menyapa dan turun untuk mengaturnya secara langsung. Su Yun dan Patriark mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Qihe pergi. Mereka senang berbicara tentang dunia iblis yang sebenarnya. Iblis telah terdistorsi di dunia iblis dan tidak memiliki tempat untuk menetap. Oleh karena itu, iblis-iblis besar di dunia peri untuk sementara menangguhkan rencana mereka untuk menghidupkan kembali Santo Iblis. Mereka pertama-tama kembali ke dunia iblis nyata dan membentuk anti depan abadi untuk melindungi dunia peri. Namun, jika para pendahulu di dunia peri dapat melawan para ahli di dunia peri, aku khawatir mereka tidak perlu bersembunyi seperti ini. Tolong katakan yang sebenarnya, pemimpin sekte, jika front anti-abadi benar-benar terbentuk, bisakah kita menahan serangan orang-orang abadi? Su Yun menatap Raja Iblis Sejati dan bertanya dengan suara rendah. Perlawanan. Sekte Iblis Sejati Lord mengerutkan kening, mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu pikir kita akan diserang oleh negeri dongeng? Belum lagi pembentukan front anti keabadian, katakan saja apa yang harus dilakukan orang-orang di dunia iblis nyata untuk kembali ke dunia iblis nyata. Tidak ada keraguan bahwa alam ingin mengusir para abadi yang telah menduduki dunia iblis nyata. Dan sebagian besar makhluk abadi ini adalah orang-orang dari Istana Peri. Begitu kita memindahkan orang-orang dari Istana Peri, tidak diragukan lagi bahwa Istana Peri akan memobilisasi orang-orang dari sekolah peri lain untuk menyerang kita. Setelah itu, secara resmi akan memulai perang dengan dunia peri. Pada saat itu, dunia peri akan mengambil pengadilan peri sebagai pemimpin dan terus-menerus menyerang dunia iblis yang sebenarnya. Bagaimana dunia iblis yang sebenarnya bisa menolak? Tanya Su Yun. Tuan dari Sekte Iblis Sejati berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, apakah Raja Iblis memiliki tindakan pencegahan? Mungkin kita harus bersatu dengan kekuatan lain untuk melawan negeri dongeng. Hanya ada segelintir surga dan 10.000 dunia yang dapat menahan kekuatan dunia peri. Antarmuka melawan dunia peri hampir tidak ada. Mungkin dunia bawah adalah satu. Banyak antarmuka menjadi pucat ketika mendengar kata peri dunia, apalagi bersaing dengannya. Kalau begitu, pertama-tama kita akan bersatu dengan dunia bawah dan iblis dunia bawah. Setidaknya itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Keberadaan banyak antarmuka benar-benar takut pada negeri dongeng, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak. Aku tidak punya kekuatan untuk bertarung dengan negeri dongeng. Ini perlu kita cari tahu. Ini perilaku manusia. Negeri dongeng tidak sekuat yang kita kira. Su Yun berkata dengan serius. Sang Patriark mengangguk, tetapi tidak berbicara. Dong. Pada saat ini, suara mengejutkan datang dari kejauhan, diikuti oleh bumi yang bergetar. Su Yun dan pemimpin Sekte Iblis yang sebenarnya melihat keluar bersama. Apa yang terjadi? Dengan cemberut, Su Yun berdiri dan berjalan keluar, tetapi dia melihat bahwa orang-orang gelap di luar juga cukup bingung dan melihat sekeliling. Segera, seorang pria gelap bergegas dan berteriak, bunuh. Yang abadi masuk. Suara dukun terdengar melalui suku-suku di sekitarnya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang dalam kegelapan mengubah wajah mereka. Bagaimana mungkin? Su Yun kehilangan suaranya dan berteriak, bukankah kamu bilang ada setidaknya 5 hari lagi? Mengapa kamu menelepon? Senjata ajaib unik apa yang dimiliki makhluk abadi? Jika tentara abadi datang begitu cepat, situasinya akan dalam bahaya. Tentara dunia bawah tidak memiliki sarana untuk melawan tentara Xianting saat ini. Jika tentara Xianting datang pada saat ini, itu akan membawa pukulan telak bagi orang-orang di dunia bawah. Pada saat itu, jangan katakan bahwa orang-orang di dunia iblis akan dihancurkan, dan dunia bawah tidak dapat menyimpannya sama sekali. Bahkan jika pedang Yuming kembali, sudah terlambat. Pada saat ini, dia melihat sekelompok orang yang datang dengan tergesa-gesa di kejauhan, menatap matanya dan melihat. Pemimpinnya adalah Qihe. Tuan Iblis, Tuan. Qihe melemparkan tinju ke arah 2 orang yang berdiri di pintu aula batu. Tuan Qihe, apa yang terjadi? Apakah gerbang neraka rusak? Su Yun segera maju dan buru-buru bertanya. Setelah gerbang bawah rusak, seluruh dunia bawah akan berada dalam kekacauan, dan orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Hasil terburuknya adalah kehancuran semua orang di 2 antarmuka. Tidak untuk saat ini. Kamu tidak perlu panik, Qihe berkata dengan cepat. Tidak patah. Su Yun mengerutkan kening, bukankah seseorang melaporkan bahwa yang abadi baru saja terbunuh? Mengapa gerbang neraka tidak pecah? Dari mana yang abadi itu berasal? Gerbang bawah benar-benar tidak terputus, tetapi dibuka oleh orang-orang di dunia peri. Yang abadi bergegas masuk dari celah. Sepertinya dia ingin menguasai kendali gerbang bawah. Aku telah mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaganya. Bebas khawatir. Kata Qihe. Bebas khawatir. Su Yun menggelengkan kepalanya, yang abadi bisa masuk melalui celah ini. Bagaimana dia bisa riang? Kesenjangannya tidak besar, tentara abadi tidak bisa masuk, dan banyak alat sihir tentara abadi tidak bisa masuk. Mengapa khawatir? Tapi para ahli Xianting bisa masuk dan keluar sesuka hati. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, yang kami khawatirkan bukanlah jumlah tentara surgawi, tetapi para ahli tentara surgawi.
Tentara surgawi telah mengumpulkan lusinan sekte abadi elit dengan bantuan Dewa Abadi. Ahli pengadilan, dapat dikatakan bahwa ada ahli seperti awan. Sulit untuk menolak tangan tinggi ini hanya oleh orang biasa. Tanpa diduga, Kie tertawa mendengar suara itu. Tuan Mojun terlalu khawatir. Hahaha, sebenarnya, masalahnya tidak seserius yang kamu pikirkan. Suyun tampak bingung dan bertanya, bukan begitu. Sebenarnya, jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, itu tampaknya benar, tetapi itu tidak benar. Tuan Iblis, kamu perlu tahu bahwa ini adalah dunia bawah, dan ini penuh dengan kematian sepanjang waktu. Terlebih lagi, mereka yang bisa datang ke dunia bawah untuk menjadi manusia dunia bawah semuanya ahli puncak dari semua lapisan masyarakat. Orang-orang dunia bawah biasa di sini bukan orang biasa. Yang disebut ahli, orang-orang dunia bawah di sini adalah ahli. Dan tuan di antara orang-orang bawah ini adalah tuan di antara kedua. Ki yang mati di sini akan mengintegrasikan ki abadi, yang membuat penghitungan ki pemberi ki tidak stabil dan kelipatan volatilisasi nafas meningkat. Bahkan para ahli top dari pengadilan abadi tidak dapat beradaptasi dengan pertempuran di sini ketika mereka pertama masuk ke dunia bawah. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehabisan ki abadi dan tidak bisa bertarung lagi. Kata Kihe. Ketika Suyun mendengar suara itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia pernah merasakannya sebelumnya. Hal spesial terbesar di dunia bawah adalah ki mati yang ada di mana-mana di sini. Dengan ki mati ini, dunia bawah akan selalu menjadi sepotong daging yang sulit ditelan di dunia peri. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati untuk sementara waktu, Suyun memikirkan sesuatu lagi dan berkata dengan suara yang dalam, jika roh kematian demikian, bagaimana mungkin orang-orang Xianting tidak menyadarinya? Setelah mereka memahami kekhasan dunia bawah, bagaimana caranya? Tidak bisakah mereka memikirkan tindakan balasan? Serangan tentara surgawi sebelumnya belum memasuki dunia bawah, tetapi kali ini berbeda. Kali ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk dunia bawah. Karena gerbang neraka telah dikendalikan, Tuan, berapa banyak waktu yang kita miliki sekarang? Tanya Suyun. Ini masih 5 hari. Ini tidak akan menjadi, tapi itu akan lebih merepotkan. Kihe menghela nafas, aku dengan cepat memberitahu orang dewasa Jihuo dan Fei Yan tentang apa yang terjadi di sini, tetapi kedua orang dewasa mengabaikannya. Mereka tampaknya tidak tergerak oleh invasi tentara surgawi. Karena mereka dianggap sebagai marsal dunia bawah, mereka secara alami ingin fokus pada peristiwa dunia bawah. Bagaimana mereka bisa acuh tak acuh? Suyun menggelengkan kepalanya, menoleh, memandang Patriark dan bertanya, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya terlalu lemah. Aku khawatir kita tidak bisa berguna di medan perang depan. Tuan Iblis, kamu melewati perintah aku dan biarkan para tetua mempersiapkan logistik. Ya, Suyun mengangguk. Pada titik ini, tidak ada pilihan. Suyun menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Tetapi tidak lama setelah dia pergi, pria gelap lainnya dengan cepat berjalan ke aula batu. Pria berkulit gelap itu memegang secari kertas dengan beberapa kata cerah tertulis di atasnya. Begitu dia memasuki aula batu, sebuah suara keras keluar darinya. Aku ingin bertemu Lord Kihe dan Raja Iblis Sejati. Bawahan aku, di bawah perintah Komandan Jiu Fuming, secara khusus mengundang kamu untuk pergi ke suku Jiu Fuming untuk perjamuan. Aku telah mengatur perjamuan untuk kamu. Harap pastikan untuk memberiku hadiah. 1226. 9 kejahatan, yang terkuat dari 3 Ming Suai di dunia bawah, diikuti oleh Kihe, dan akhirnya Fei Yan. Namun, orang-orang Ming di bawah Fei Yan sangat kuat, dan Kihe adalah yang terlemah dalam hal kekuatan komprehensif. Namun, dikatakan bahwa kedua Ming Suai ini bersama-sama tidak sebaik 9 kejahatan. Pada saat ini, mengapa 9 Ming Suai yang jahat tiba-tiba ingin menghibur Raja Iblis yang sebenarnya dan Kihe? Apa yang akan dia lakukan? Yang abadi akan datang. Dunia bawah dalam bahaya. Apakah mereka bahkan tidak merasakan krisis? Suyun tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa keduanya benar-benar setuju, dan mereka menepati janji tepat waktu dan langsung pergi ke 9 suku bencana. Pihak lain tidak mengundang Suyun, dan Suyun tidak repot-repot untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Bagaimanapun, semuanya ditanggung oleh Patriark. Dia hanya perlu melakukan pekerjaannya sendiri. Iblis di dunia iblis yang sebenarnya diatur di belakang suku-suku ini oleh Kihe. Tempat tinggal iblis juga seperti orang-orang ke-8. Mereka telah membentuk suku-suku besar dan kecil. Sepintas, itu benar-benar spektakuler, gelap dan seperti laut hitam. Suyun menemukan sesepuh sekte iblis sejati, menjelaskannya, meninggalkannya sendiri dan menemukan sudut di mana tidak ada yang bisa berlatih. Dalam pertempuran abadi, iblis, dan Hades, dia tidak dapat mengubah apapun sendiri. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Padahal, kunci perang ini hanya terletak pada pedang Yuming. Meskipun ada 5 hari, itu sangat singkat. Suyun duduk di kediaman orang-orang di dunia iblis selama sehari, mendamaikan napasnya sendiri, dan kemudian berkeliaran. Setelah Raja Iblis yang sebenarnya dan Kihe Ming Suai mengadakan perjamuan, dia tidak kembali. Suyun tidak tahu perjamuan apa yang bisa berlangsung sehari, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Klan Iblis Sejati memiliki kebaikan yang besar padanya. Tindakannya bukan untuk dunia iblis sejati, tetapi untuk klan iblis sejati. Ketika dia meninggalkan suku, dia berjalan di sepanjang jalan di luar. Faktanya,
Meskipun perang, Su Yun masih sangat tertarik dengan dunia bawah. Begitu banyak ribu ahli meninggalkan kemuliaan dan hak mereka dan pergi ke sini untuk menjadi manusia dunia bawah biasa. Apakah ini benar-benar hanya karena kematian di sini dapat membantu mereka berkultivasi dan menerobos dengan lebih baik? Apakah tidak ada hal lain di dunia bawah yang bisa menarik mereka kecuali kematian? Su Yun tidak tahu. Ketika dia pertama kali memasuki dunia bawah, dia tidak bisa bertanya terlalu banyak tentang dunia bawah. Tapi saat dia berjalan, Su Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menamparkan kotak pedang di belakangnya dan berbisik, "Hujan cerah. Cerah dan hujan, apakah kamu di sana? Apa masalahnya?" Suara lelah Ling Qingyu keluar dari kotak pedang. Mendengar suara itu, Su Yun terkejut dan buru-buru bertanya, "Cerah, ada apa denganmu? Kamu terlihat lelah." "Tidak ada, hanya beberapa kesalahan dalam kultivasi. Beristirahatlah selama periode ini." Jalan lembut Ling Qingyu. "Ya, jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu harus memberitahuku." Su Yun Dao. "Potong, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?" "Tapi Su Yun, kapan kamu begitu mengkhawatirkanku?" Ling Qingyu bersenandung pelan. "Kapan aku tidak peduli padamu?" Su Yun berkata tanpa sadar, tetapi begitu dia mengatakannya, dia menemukan bahwa dia agak ambigu. Benar saja, Ling Qingyu terdiam sejenak. "Aku tidak tahu berapa lama sebelum suaranya keluar, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?" "Apa yang terjadi di sana?" "Belum ada kabar, waktu transformasinya lebih lama dari yang kukira." Oh, Su Yun kecewa, tetapi dia juga khawatir. Sudah lama, apakah Qinger benar-benar berubah sekarang? Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Dia meluruskan pikirannya, membuang kekhawatirannya dan berkata lagi, "Begitu cerah dan hujan, apakah kamu tahu dunia bawah?" Dunia bawah. Ling Qingyu tertegun sejenak ketika dia mendengar suara itu. Tak lama, sebuah cahaya melesat keluar dari kotak pedang dan jatuh di sebelah Su Yun. Segera, cahaya berubah menjadi seorang gadis cantik. Sekilas, itu adalah Ling Qingyu. Kemudian dia melihat Ling Qingyu menyapu, hidung kecilnya yang cantik sedikit berkerut, dan Suaner berkata, "Ini adalah dunia bawah, dan kematian sangat kuat." "Hujan halus, apakah kamu tahu dunia bawah?" tanya Su Yun. "Aku tidak tahu banyak tentang dunia bawah, tetapi aku tahu bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang kuat teratas dari semua lapisan masyarakat berkumpul. Banyak pendahulu terkenal juga bersembunyi di tempat ini dan mengabdikan diri untuk kultivasi. Dikatakan bahwa lingkungan khusus di sini kondusif untuk terobosan mereka yang mencapai kemacetan kultivasi," kata Ling Qingyu. "Oh, benarkah? Selain nafas mati, ada hal lain yang bisa membantu menembus alam?" tanya Su Yun. "Ya, ada banyak." Ling Qingyu tersenyum dan berkata, "Ikut denganku." Su Yun mengangguk dan mengikuti Ling Qingyu ke depan. Setelah berjalan di jalan ini, ada pegunungan tandus yang besar. Tidak ada apa-apa di gunung, hanya pasir kuning gelap dan batu-batu besar. Ling Qingyu dengan hati-hati melangkah di jalan gunung dan berbalik. Dia tidak berani mendesak Ki, begitu pula Su Yun, jika tidak, Ki abadinya akan dikonsumsi oleh kecerobohan. "Su Yun, kamu juga harus tahu bahwa menggunakan Ki abadi di sini mudah diintegrasikan dengan Ki mati, menghasilkan kekosongan instan Ki abadi. Sebenarnya, ini adalah ujian bagi mereka yang baru mengenal dunia bawah. Jika ada yang bisa menggunakan Ki abadi sesuka hati di dunia bawah, maka dia benar-benar bisa menjadi orang di dunia bawah dan bertahan hidup di dunia bawah. Faktanya, ada banyak orang di dunia bawah yang tidak memenuhi standar ini. Banyak makhluk tidak bisa merangsang Ki abadi sesuka hati. Ini adalah salah satu kelemahan mereka. Dorong Mingki dan turunkan hujan sesuka hati. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti 5 Jenderal Ming dan 3 Ming Shuai bisa?" "Tentu saja." Ling Qingyu berkata dengan serius, 5 Jenderal Ming dan 3 Ming Shuai semuanya adalah kekuatan besar di dunia. Meskipun kamu memiliki banyak keberuntungan, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa kultivasimu bahkan tidak bisa bertatap muka dengan mereka. Di dunia bawah. Sangat kuat. Su Yun terkejut. "Aku ingat kamu pernah ke dunia Wan Hua sebelumnya. Pernahkah kamu melihat pedang Yuming?" Ling Qingyu bertanya. "Ya," Su Yun mengangguk. "Sepertinya kamu bertarung dengannya." "Ini bukan pertarungan, tapi sentuhan." Su Yun mengerutkan kening dan berkata, "Aku merasa masih ada celah tertentu antara pedang Yuming dan Wakil Presiden Xianting. Dia tidak bisa memberi aku rasa penindasan yang menyesakkan itu." "Kalau begitu kamu salah." Ling Qingyu menggelengkan kepalanya secara langsung, "Meskipun kekuatan pedang Yuming tidak sebagus Wakil Presiden Xianting, aku dapat memberitahu kamu bahwa bahkan jika dia lebih buruk dari Wakil Presiden Xianting, dia tidak akan lebih buruk." "Betulkah?" Su Yun terkejut. "Apa yang kamu rasakan pada awalnya hanyalah puncak gunung es dalam kekuatan Wakil Presiden Xianting. Faktanya, itu bukan semua kekuatannya. Jika kamu berada di dunia bawah, kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawannya." Su Yun terdiam. Ling Qingyu tidak berbicara. Dia pikir Su Yun terkejut dengan apa yang dia katakan. Faktanya, pikiran Su Yun bukan hanya kata-kata Ling Qingyu, tetapi juga Ling Qingyu. "Hujan yang cerah, buku apa yang sedang kamu baca? Bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang hal-hal ini? Dan kamu bahkan dapat melihat petunjuk dari orang yang sangat kuat seperti pedang Yuming." Akhirnya, Su Yun mau tidak mau bertanya.
Ling Qingyu tertegun sejenak. Xuan Er tersenyum dan berkata, meskipun kultivasi aku tidak tinggi, aku telah tinggal di kotak pedang dan melihat keluar. Yang disebut penonton jelas dan mereka yang ada di dalam game bingung. Apa yang tidak bisa kamu lihat belum tentu yang tidak bisa aku lihat. Itulah kebenarannya. Yah, jawab Su Yun santai, tapi dia tidak percaya. Ling Qingyu menatap wajahnya diam-diam. Xuan Er tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, itu datang. Ikutlah denganku dengan cepat. Kemana kamu pergi? Su Yun tampak tidak bisa dijelaskan. Tapi Ling Qingyu tiba-tiba mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Su Yun mengikuti. Mereka melompati gunung dan tiba di dataran yang luas. Namun, ada sejumlah besar hewan di dataran. Hewan-hewan ini aneh. Beberapa memiliki kepala singa dan tubuh monyet, beberapa memiliki paruh elang dan kaki kuda, beberapa memiliki sayap di punggung mereka, dan beberapa memiliki dua kepala di leher mereka. Hampir tidak satupun dari mereka adalah makhluk yang dilihat oleh Su Yun. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa makhluk-makhluk ini sudah mati, dengan mata kuning lilin, tidak seperti makhluk hidup. Su Yun melihat keberadaan di dataran dan mengerutkan kening, apa ini? Ini adalah makhluk dari dunia bawah. Ling Qingyu melihat ke kejauhan dan bertanya, dapatkah kamu melihat melalui kekuatan makhluk-makhluk ini? Ini. Su Yun ragu-ragu sejenak dan Xuan Er menggelengkan kepalanya, sayangnya tidak. Makhluk-makhluk ini mati dan kultivasi mereka tidak lemah. Aku tidak berani mendesak senjata ajaib, jadi aku tidak tahu kedalamannya. Aku khawatir kamu telah mengilhami senjata ajaib, dan kamu tidak tahu kekuatan makhluk-makhluk ini, karena di dunia bawah, mereka memiliki kultivasi spiritual dan misterius. Jalan hujan ringan lincing. Apa? Su Yun terkejut. Makhluk tingkat Ling Xuan. Bagaimana ini mungkin? Di dunia bawah, ada banyak kimati. Mereka memiliki aliran kimati yang stabil, jadi kekuatan mereka tidak terbatas. Di luar dunia bawah, mereka rapuh, tetapi di dunia bawah, mereka tak terkalahkan. Justru karena keberadaan mereka sehingga mereka menarik banyak ahli antarmuka. Karena mereka terlalu membutuhkan lawan mereka, makhluk ini bisa menjadi lawan mereka. Itu dia. Selain makhluk-makhluk ini, ada banyak hal tak terduga untukmu. Ling Qingyu melirik Su Yun dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, Su Yun, apakah kamu ingin menemukan makhluk untuk berlatih dan mencoba bau dunia bawah? Latihan, aku takut tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak mendesaki. Bagaimana aku bisa menjadi lawan mereka? Maka kamu harus terlebih dahulu menemukan cara untuk mengatasi sindrom kematian dan keabadian di dunia bawah. Bagaimana cara mengatasi ini? Untuk mengatakan bahwa kamu perlu berlatih, sebenarnya kamu juga harus berhati-hati dan menguasai nafas dengan bebas. Tentu saja, kamu juga memiliki bakat. Ling Qingyu tersenyum. Triknya, Su Yun tiba-tiba menjadi tenang, apakah kamu tahu trik ini? Kita semua tahu ini, apalagi yang tidak diketahui Ling Qingyu. 1227. Melihat wajah Su Yun yang aneh, Ling Qingyu buru-buru berkata, Su Yun, jangan salah paham. Aku bukan bintang yang pintar. Bagaimana aku bisa tahu segalanya? Lalu mengapa kamu tahu bahwa benda ini juga memiliki bakat? Pernahkah kamu melihat kekhasan roh mati di dunia bawah? Su Yun bertanya. Aku tidak melihat melalui. Aku hanya berpikir bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, dan ada trik. Nafas mati dunia bawah hanyalah hasil sublimasi dari kebencian, ketakutan, keputusasaan dan ketakutan orang-orang setelah kematian orang. Hal pertama bagi begitu banyak orang untuk memasuki dunia bawah adalah untuk mengatasi nafas mati di sini. Sebenarnya, ini adalah ujian pertama bagi mereka untuk memasuki dunia bawah. Begitu mereka mengatasi roh mati ini, tidak peduli siapa itu akan menjadi terobosan yang sukses. Su Yun, kamu sama. Tapi aku memikirkannya dengan hati-hati. Ada banyak ahli yang kuat dan kuat di dunia bawah, dan jumlah ahli di dunia surga tidak jelas, tetapi ada yang kuat dan lemah di antara mereka. Para ahli ini, tetapi mengapa mereka tidak menerobos? Yang lemah belum diatasi, dan yang kuat belum diatasi. Di bawah pengaruh kematian, kekuatan mereka tampaknya sama. Apakah ini masalah kultivasi dan kecerdasan mereka? Jelas tidak, tetapi mereka tidak menemukan tricek. Aku memikirkannya dengan hati-hati. Praktisi spiritual yang telah mencapai keadaan ini jelas tidak perlu berlatih keras, dan mereka tidak dapat mengejar keadaan yang lebih tinggi dan lebih kuat dengan cara konvensional. Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari tahu. Ditemukan. Melihat Ling Qingyu yang fasih, Su Yun merasa sedang kesurupan. Kata-kata Ling Qingyu benar-benar mencerahkan matanya dan sangat bermanfaat. Pikirkan baik-baik. Meskipun kebenaran ini benar, itu tidak dapat menghilangkan keraguannya tentang Ling Qingyu. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk berbicara baik dengan Ling Qingyu ketika waktunya sudah matang. Meskipun dia tahu bahwa Ling Qingyu tidak akan menyakitinya, dia masih berharap untuk bertemu dengan Ling Qingyu dengan jujur. Su Yun, karena kamu telah datang ke dunia bawah, manfaatkan kesempatan ini. Tidak semua orang di dunia bawah bisa masuk. Kamu mencoba bertarung di sini. Jika kamu bisa mengatasi roh mati dan membuat terobosan yang mulus, kerajaanmu akan menjadi milikmu. Sangat meningkat dan kekuatanmu akan melambung. Kata Ling Qingyu. Bertarung di sini. Bagaimana cara bertarung? Jika kamu menggunakan napas dengan bebas di sini, kamu akan kehilangan semua napas di tubuh kamu karena napas mati. Ini akan menjadi kasus keberadaan kultivasi apapun. Terlebih lagi, sangat sulit untuk memulihkan napas. Di sini, bagaimana aku bisa bertarung?
Tanya Su Yun. Benar-benar tidak mudah memulihkan napas di sini, tetapi memulihkan napas di sini mudah. Cepat saja. Jika kamu dapat memahami satu atau dua dan menemukan jalan pintas, kamu benar-benar dapat memperoleh banyak manfaat. Maksudmu kotak pedang? Tanya Su Yun. Ya. Kotak pedang benar-benar berbeda dari dunia bawah. Ada ruang unik di mana kematian tidak dapat bertindak. Cerah dan hujan, terima kasih atas perhatian kamu. Namun, saat ini, aku khawatir aku tidak dapat menikmati kultivasi terlebih dahulu. Bagaimanapun, tentara Sianting akan datang, dan aku tidak punya banyak waktu. Jika aku bisa mengalahkan tentara Sianting dan memenangkan waktu bernafas, aku mungkin bisa mengabdikan diri untuk berkultivasi di sini untuk sementara waktu, tapi sekarang situasinya adalah kritis. Gerbang dunia bawah akan dihancurkan oleh tentara Sianting. Bagaimana kamu bisa melakukan hal lain jika kamu tidak melawan musuh asing saat ini? Su Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah kamu memiliki tindakan balasan ketika tentara Sianting membunuhmu? Tidak, aku khawatir satu-satunya hal yang bisa kuandalkan saat ini adalah pedang Yuming. Mengandalkan orang lain. Wajah Ling Qingyu menunjukkan ekspresi takjub. Suaner tidak puas dan bertanya, Su Yun, kapan kamu menjadi orang yang suka mengandalkan orang lain? Bukankah kamu selalu bergantung pada dirimu sendiri? Pengadilan abadi mengumpulkan lusinan elit sekte abadi yang kuat dan mengirim 3 juta orang. Banyak ahli menyerang dunia bawah dengan tujuan memberantas dunia bawah dan iblis. Apa cara untuk menyelamatkan aku sendiri? Su Yun berkata tanpa daya. Dulu kamu seperti ini. Ling Qingyu tiba-tiba menatap langsung ke arah Su Yun, dengan tekad yang tak terkatakan di matanya. Melihat mata tegas Ling Qingyu, Su Yun tercengang. Untuk beberapa alasan, meskipun itu hanya pandangan sekilas, dia membaca terlalu banyak kerumitan darinya. Apakah kamu mengecewakan Ling Qingyu? Dia mengambil napas dalam-dalam dan memikirkan masa lalu. Ya, di masa lalu, kekuatan aku lemah, tetapi musuh yang bisa aku hadapi masih kuat, tetapi mengapa aku pernah takut? Pernahkah kamu menggantungkan harapanmu pada orang lain? Dunia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan mulai berpikir. Ling Qingyu berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Aku tidak tahu berapa lama, bakat itu perlahan membuka matanya. Suni, kamu benar. Kali ini, aku benar-benar terlalu bergantung pada orang lain. Karena dunia peri akan segera dibunuh, yang harus aku lakukan bukanlah menaruh semua harapanku pada orang lain, tetapi melakukan yang terbaik untuk mengubah semua ini. Su Yun berkata dengan serius. Pertama, apakah kamu bisa berhasil atau tidak, setidaknya kamu harus melakukan upaya terus-menerus untuk tujuan kesuksesan. Ling Qingyu mengangguk, dan wajah kecilnya yang serius sedikit mereda. Dia berkata, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kembalilah dan lihat dulu. Aku pikir Patriark dan Qihe Mingxuai harus kembali dari 9 kejahatan Mingxuai. Faktanya, kombinasi dari dua dunia sama sekali bukan kekuatan muda, tetapi tidak realistis untuk melawan musuh asing. Karena orang-orang tidak bersatu dan tercerai-berai. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, 9 kejahatan dan Fei Yan adalah dendam pribadi terhadap Qihe, terlepas dari pasukan negeri dongeng. Tidakkah kamu merasa sangat aneh jika mereka adalah Mingxuai Su Yun yang asli? Ling Qingyu mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar ini, Su Yun mencium bau kata-kata Ling Qingyu dan bertanya, apa menurutmu kedua orang ini tidak tampan untuk Qihe Ming karena alasan pribadi? Karena dia tampan, belum lagi kecerdasan dan pikirannya, setidaknya pandangannya secara keseluruhan tidak boleh lebih buruk dari orang biasa. Sekarang ini adalah invasi musuh asing. Tidak peduli seberapa egoisnya dia juga harus mempertimbangkan ancaman musuh asing. Jika dia mengabaikannya, apa yang akan terjadi? Kecuali mereka yakin dengan kemampuan mereka untuk menghadapi tentara Sianting. Betul sekali. Su Yun menyentuh dagunya dan mengangguk sambil berpikir, kamu benar. Mungkin ketiga Mingxuai ini menyembunyikan sesuatu dari kita. Jika itu hanya masalah dunia bawah, kamu abaikan saja, tapi sekarang ini masalah iblis dunia bawah. Jika kamu tidak menangani hal-hal ini dengan benar, masalahnya akan besar. Aku ingin campur tangan, tapi aku tidak punya hak. Kecuali. Su Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berbalik dan berkata langsung, cerah dan hujan, sebaiknya kita kembali dulu. Ya, mulut Ling Qingyu naik sedikit. Suaner langsung berubah menjadi cahaya dan mengebor ke dalam kotak pedang. Su Yun langsung pergi ke suku Sungai Qihe. Begitu dia memasuki suku, dia mengetahui dari penjaga bahwa Qihe dan Patriark telah kembali. Su Yun segera pergi ke Aula Batu. Saat ini, mereka sedang berbicara di Aula Batu. Selain mereka adalah jenderal bawah di bawah komando Qihe. Jenderal dunia bawah ini bukan 5 jenderal dunia bawah. 5 jenderal dunia bawah adalah 5 jenderal dunia bawah dengan kekuatan tertinggi dan kemampuan terkuat kecuali komandan dunia bawah. Namun, kelima jenderal dunia bawah ini berada di bawah komando 9 kejahatan dan Fei Yan. Bagaimanapun, Qihe adalah yang terlemah dari ketiganya. Orang-orang naik dan air mengalir ke bawah. Kekuatan para jenderal gelap di bawah komando Qihe ini juga bisa dikatakan biasa saja, tidak kuat. Aku telah melihat Tuan Qihe dan Patriark. Su Yun masuk dan berkata dengan kepalan tangan. Tuan Iblis, kamu di sini. Qihe bangkit dan tersenyum. Iblis, kamu datang tepat pada waktunya. Kami sedang mendiskusikan berbagai hal dengan Tuan Qihe. Raja Iblis sejati berkata pelan.
Apa yang ingin kamu diskusikan? Kamu harus tahu bahwa kita akan menghadiri perjamuan 9 kejahatan. Ya. Faktanya, orang-orang yang berpartisipasi dalam perjamuan kali ini, selain kami, Fei Yan Mingxuai juga pergi. Isi utama perjamuan itu berpusat pada tentara Xianting kali ini. Fei Yan Mingxuai dan Zhou Xiao Mingxuai telah memutuskan untuk bergandengan tangan dengannya. Kita untuk bekerja sama dengan iblis dan bersama-sama berperang melawan tentara Xianting. Kata sang patriark. Su Yun tercengang ketika dia mengatakan ini. Apakah mereka yakin mereka bekerja sama? Bukankah kamu bilang kita tidak bisa bekerja sama sebelumnya? Mengapa kamu tiba-tiba memilih untuk bekerja sama? Su Yun tidak berpikir kedua orang ini tiba-tiba terbangun pada saat ini. Jika mereka memiliki pandangan ke depan, mereka seharusnya melakukannya sedini berita bahwa pedang Yuming akan kembali. Mengapa mereka tidak bekerja sama sedini mungkin dan selambat mungkin? Ini adalah hal yang baik untuk bawah dan iblis. Aku percaya baik Patriark dan Tuan Qihe setuju. Ya, San Mingxuai bekerja sama satu sama lain. Dengan kepemimpinan pedang Yuming dan bantuan semua orang di dunia iblis nyata, tidak perlu khawatir tentang masa di dunia peri. Qihe tersenyum. Tapi senyumnya membuat Su Yun merasa tidak berdaya. Su Yun melirik Patriark dan bertanya, apakah itu benar? Seharusnya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Sang Patriark berkata dengan ringan, setelah 9 kejahatan mengusulkan kerjasama, Fei Yan tidak keberatan, dan Tuan Qihe setuju. Tetapi setelah setuju, Fei Yan segera mengusulkan untuk mengambil inisiatif untuk mengalahkan pasukan Xianting. Dia meminta dirinya dan Qihe untuk mengajukan 2 pria dan kuda, potong dari jalan rahasia, lingkari ke belakang tentara Xianting dan luncurkan serangan mendadak pada mereka. Pertama gosok semangat tentara Xianting. Ini adalah kematian, Su Yun berkata langsung. Belum lagi mereka yang mengerti seni perang, bahkan mereka yang berpikiran normal, tahu taruhannya. Sangat sulit untuk bertarung secara langsung. Bukankah serangan itu serangan bunuh diri? Terlebih lagi, ini bukan akun besar untuk manusia. Abadi berarti muncul satu demi satu. Jika orang-orang di depan tentara ingin mendukung bagian belakang tentara, mereka hanya perlu membuat jalan memutar dan menyelinap menyerang dalam sekejap. Taktik ini telah lama tidak praktis antara makhluk abadi dan iblis. Ini memang taktik mencari kematian. Namun, Jiu Fu Mingxuai setuju dan meminta mereka untuk menyerang di tempat. Waktu serangan ditetapkan besok, kata Patriark dengan tenang. Dengan pernyataan ini, Su Yun segera memahami maksud dari 9 bencana dan apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini. 9 kemalangan dan Fei Yan jelas ingin membunuh dengan pisau. 1228. Serangan menyelinap taktis, setidaknya di depan pasukan musuh, ada kekuatan untuk menahan pihak lain, sehingga pihak lain tidak akan dapat kembali ke pertahanan tepat waktu. Namun, gerbang neraka belum rusak, dan tentara neraka belum dikirim. Kekuatan apa yang bisa kita gunakan untuk menahan orang-orang negeri dongeng ini? Serangan menyelinap adalah kematian. Tuan Qihe setuju, tanya Su Yun. Aku tidak bisa menahannya jika aku tidak berjanji. Jika aku menolak, aku akan memalingkan wajahku melawan 9 kejahatan. Jika dia punya alasan, dia akan menyerangku di tempat. Qihe cara tak berdaya. 9 kejahatan Fei Yan semuanya hadir. Selain itu, ada ahli di bawah komando 9 kejahatan di sekitarnya. 3 dunia bawah di bawah akunnya sedang menunggu di luar. Jika dia mendapat masalah, aku khawatir nyawa Tuan Qihe akan hilang. Pada saat ini, pemimpin sekte iblis yang sebenarnya membuka mulutnya dengan ringan. Jadi, ini perjamuan Hongmen? Tanya Su Yun. Bagus. Karena kamu tidak bisa mendorongnya, maka, menurut rencanaku, lebih baik Tuan Qihe berjanji untuk turun. Su Yun langsung pergi. Qihe terkejut ketika dia mengatakan ini. Sang Patriark tampak sangat acuh tak acuh. Dia diam-diam menatap Su Yun dan jelas tahu bahwa Su Yun punya ide alternatif. Pergi. Jadi apa? Jika dia pergi, dia akan terbunuh atau terluka. Ini adalah rencana 9 bencana. Dia berharap untuk melemahkan Lord Qihe dengan bantuan tangan orang-orang Xianting. Ya, Tuan Qihe tidak bisa pergi. Jika dia pergi, dia akan mati. Jika dia mengirim seseorang, aku khawatir orang yang dikirim tidak akan kembali. Tidak peduli siapa itu, kita tidak bisa pergi. Sudah dirugikan, dan kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang Xianting. Orang-orang di dekatnya sibuk. Semua jenderal bawahan yang hadir mengangguk. Su Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, lebih baik Tuan Qihe mengadakan perjamuan bernama Xiangxiang, undang Tuan Jiuho sendirian, beritahu dia kekuatanmu dan minta dia membantumu. Bantuan? Bagaimana cara membantu? Qihe bingung dan menoleh ke arah Su Yun. Saat ini, 9 kejahatan dan Fei Yan berani melakukannya sepenuhnya karena kamu, Tuan Qihe, terlalu lemah untuk bersaing dengan mereka. Jika kekuatan mereka lebih lemah dari kamu, bagaimana mereka bisa melakukannya? Kamu menuangkan air pahit di perjamuan dan katakan padanya bahwa tidak ada yang tersedia di tangan kamu. Aku harap dia dapat mengirim beberapa ahli untuk membantu kamu dan memberi kamu serangan diam-diam. Jika dia setuju, itu wajar. Jika dia tidak setuju, kamu dapat mengirim beberapa orang dengan santai untuk menghadapi tindakan ini. Setelah gagal, kamu juga punya alasan untuk menolak. Su Yundao. Tidak apa-apa, tapi apa yang harus aku lakukan jika dia setuju? Aku khawatir dia berjanji dan tidak akan membantu aku dengan elit manapun. Jika aku gagal, aku tidak punya alasan untuk mengelak. Sebaliknya, dia bisa meminjamnya.
Untuk menantangku, Sungai Qihe. Tidak dibutuhkan. Su Yundan berkata, jika dia mengirim seseorang untuk membantu kamu, kamu akan membiarkan orang-orangnya pergi ke medan perang. Orang-orang kamu akan menonton di belakang. Ketika orang-orangnya hampir mati, kamu akan mundur dan berpura-pura malu. Setelah kamu kembali, kamu akan langsung mengumumkan kepada orang-orang di dunia bawah bahwa sejumlah besar mata-mata pengadilan abadi telah muncul di pasukan Lord Jihuo. Tindakan kamu telah terungkap. Orang-orang mati itu adalah mata-mata. Orang mati tidak dapat berbicara. Kamu dapat menempatkan semua ini padanya. Tidak masalah apakah orang percaya atau tidak. Yang penting adalah kamu menyerang terlebih dahulu dan memanfaatkan akal. Tapi jika kamu melakukannya, bukankah kamu merobek wajahmu dengan 9 kejahatan? Sungai yang aneh itu mengagetkan. Merobek wajahmu. Su Yun meliriknya dan bertanya dengan ringan, bukankah wajah antara Tuan Qihe dan Tuan Jihuo sudah robek? Qihe terdiam. Semua orang memandang Qihe. Jelas, strategi Su Yun benar-benar layak. Dengan cara ini, tidak hanya dapat meminimalkan hilangnya Qihe, tetapi juga memberikan pukulan pada 9 kejahatan. Meskipun Patriark tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, Su Yun dapat mendeteksi bahwa matanya telah jatuh pada dirinya sendiri. Bagus. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, Qihe tiba-tiba berdiri dan memeluk Su Yun. Tuan Mo Jun benar-benar luar biasa. Dalam pernyataan yang meremehkan, aku memecahkan masalah besar. Karena Tuan Mo Jun berkata, Qihe bertindak sesuai rencananya. Ya, Su Yun mengangguk. Qihe langsung bersiap dan mengirim jamuan ke 9 kejahatan pada saat yang bersamaan. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi untuk saat ini. Su Yun bertarung dengan tinjunya. Sebelum pergi, dia melihat Patriark. Sang Patriark mengerti dan langsung pergi setelah Su Yun pergi. Su Yun menunggu di suku iblis. Tak lama, Patriark datang, ditemani oleh 2 iblis, memasuki aula, dan iblis itu dilambaikan. Sepertinya ada yang ingin kau katakan padaku. Kata sang Patriark. Kamu mengirim 8 gigi ke dunia peri untuk memberitahu iblis-iblis besar itu. Apakah ada berita? Tanya Su Yun. 8 gigi akan segera kembali. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya, tetapi dengan kemampuan 8 gigi, kamu dapat yakin. Tuan Iblis, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata Patriark dengan lembut. Patriark, menurutmu kita bisa berhasil melawan tentara Xianting kali ini? Tanya Su Yun. Apakah kamu pikir kita akan gagal? Iblis tidak memiliki apa-apa saat ini. Kekuatan utama perang ini adalah orang-orang bawah. Orang-orang iblis tidak harus bertarung secara langsung. Tapi kamu tahu keadaan orang Ming saat ini lebih baik daripada aku. Aku tahu. Sang Patriark berbalik, tangannya negatif, dan berkata dengan lemah, ketidakcocokan internal dan tidak adanya kekuatan utama adalah kerugiannya. Dengan serangkaian faktor ini, jika gerbang bawah rusak, orang-orang Xianting akan sekuat bambu dan langsung menyapu seluruh dunia bawah. Aku tahu semua ini, tapi kita tidak bisa berbuat banyak, Tuhan Iblis. Sebenarnya, aku tidak tahu siapa yang akan menang dan kalah dalam pertempuran antara yang abadi dan dunia bawah, tapi aku bisa memberitahumu satu hal. Bahkan jika yang abadi menang, itu pasti kemenangan yang tragis, karena ini adalah dunia bawah. Dan aku, iblis, akan tumbuh kuat dan kuat dalam duel ini. Ketika iblis-iblis besar dunia peri kembali, kamu akan segera membentuk kelompok pasukan yang cukup untuk campur tangan dalam pertempuran peri dan kegelapan. Jika orang-orang gelap menang, kamu akan segera membentuk garis pertahanan. Jika kegelapan orang-orang kalah, kamu akan memanfaatkan situasi untuk menyerang yang abadi, menelan mereka, dan kemudian membentuk garis pertahanan, kan? Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Sang Patriark terdiam sejenak dan mengangguk. Aku tidak berharap kamu melihat melalui pikiranku. Sebenarnya, Tuhan, bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan menyarankannya kepada kamu. Iblis sepertinya punya rencana lain. Patriark, kamu telah berada di dunia bawah lebih lama dariku. Kamu harus tahu lebih banyak atau lebih sedikit tentang hal-hal di antara 3 marsal dunia bawah. Su Yun mendekati beberapa langkah dan bertanya. Pemimpin sekte iblis yang sebenarnya tampak cukup terkejut. Dia berbalik dan menatap Su Yun. Setelah setengah dering, dia mengangguk dan berkata dengan ringan, ya, aku tahu 1 atau 2. Meskipun tidak banyak, ini juga sedikit informasi yang bisa aku ketahui sebanyak yang aku bisa. Apalagi, aku tidak bisa memastikannya. Tentang keaslian informasi. Mohon katakan sejujurnya, Su Yundao. Pemimpin sekte iblis yang sebenarnya berpikir sejenak dan berkata, karena kamu bertanya, aku tidak akan menyembunyikannya. Tuan Iblis, mungkin Fei Yan dan Jihuo diam-diam bekerja sama dengan orang-orang Xianting. Kerja sama. Su Yun terkejut. Kepalanya bingung. Sepertinya dia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Jika Fei Yan dan Jihuo bekerja sama dengan Xianting, dunia bawah mungkin adalah daging di talenan. Berita, apakah kamu yakin? Itu tidak sepenuhnya pasti. Sang Patriark menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, tidak ada bukti nyata, tetapi menilai dari situasi saat ini, itu bukan tidak mungkin. Jiufu dan Fei Yan adalah orang-orang yang ambisius. Jika mereka ingin mengendalikan dunia bawah, mereka harus terlebih dahulu membunuh sungai aneh yang telah menghalangi mereka. Kali ini, mereka tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap invasi tentara Xianting, dan mereka acuh tak acuh terhadap kembalinya pedang untuk melawan dunia bawah.
Aku pikir, jika mereka bersatu dengan orang-orang Xianting untuk membingkai pedang Yuming, bukan tidak mungkin. Aku khawatir pedang Yuming akan mati dalam perang ini. Su Yun benar-benar terkejut. Qi He Mingsuai tahu ini. Aku tidak tahu. Tuhan tidak akan mengatakan. Tidak ada bukti, apalagi kita adalah orang luar. Kita bisa melakukan bagian kita. Tidak peduli bagaimana pertempuran Xianning dimenangkan atau kalah, orang-orang iblis harus menempuh jalannya sendiri. Su Yun mengerti. Dewa Iblis, aku tahu bahwa kamu adalah orang dengan ide dan pandangan ke depan yang kuat. Hal semacam ini tidak cocok untuk aku, dan apa yang aku lihat mungkin bukan kamu semua. Sekarang iblis telah datang ke negeri seperti ini, kita tidak punya cara untuk pergi. Sekarang aku menyerahkan semua hal iblis kepada kamu untuk dilakukan. Kamu memiliki kekuatan yang sebanding dengan aku. Lepaskan dan lakukan dengan berani, aku harap kamu dapat membimbing iblis keluar dari jalan yang mulus. Kata sang patriark. Su Yun mendengar suara itu dan tertegun sejenak. Dia tersenyum pahit, Tuhan, kata-kata kamu dapat menggandakan tekanan aku. Apakah kamu akan menjadi malas lagi? Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Baiklah. Su Yun menghela nafas lagi dan lagi, lalu berkata, ketika 8 gigi kembali, biarkan dia datang menemuiku dengan cepat. Jangan bergerak 2 hari ini. Lihat apa yang terjadi antara Qi He dan 9 bencana. Ya. Setelah berbicara sebentar, Su Yun langsung meninggalkan aula utama. Suku iblis sangat berisik. Ada iblis dari seluruh dunia iblis nyata, tidak hanya dari klan iblis asli, tetapi juga dari kekuatan iblis lain, dan bahkan banyak iblis ganas, sehingga suku iblis sangat kacau. Su Yun tidak tahan dengan kekacauan di sini. Dia meninggalkan suku dan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun untuk duduk dengan tenang. Su Yun. Tidak lama setelah pria itu duduk, sebuah panggilan kecil keluar dari kotak pedang. Su Yun mendengar suara itu, melihat ke kotak pedang dan berkata sambil tersenyum, hujan cerah, ada apa? Tetapi mendengarkan Ling Qingyu dengan suara serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia bertanya dengan suara rendah, apa kekuatan Raja Iblismu yang sebenarnya? Kekuatan apa? Su Yun penuh kabut dan beberapa tidak mengerti, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku belum melihat patriark bergerak, dan mereka belum membicarakannya 8 kali. Betulkah? Ling Qingyu terdiam. Cerah dan hujan, bagus. Kenapa kamu bertanya? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ling Qingyu mengucapkan 2 kata dengan sembarangan dan berhenti mengeluarkan suara. Su Yun tampak bingung dan ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara, jadi dia harus menyerah. 1229. Menurut apa yang dikatakan Su Yun sebelumnya, Qi He segera mengirim undangan untuk mengundang. 9 bencana secara alami menunjukkan kejutan besar. Bagaimana bisa Qi He mengundang saat ini? Namun, Qi He menunjukkan bahwa dia hanya ingin membalas hadiah itu. Pada saat yang sama, dia berharap untuk membahas serangan diam-diam dengan 9 bencana. 9 bencana mendengarnya dan tidak bisa menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain merespons. Jiwoo mungkin tidak menyangka bahwa perjamuan ini tidak bagus. Setelah itu, Su Yun langsung pergi mencari Qi He dan mendapatkan hasil seperti yang dia harapkan. Jiwoo berjanji akan mengirim pasukan untuk membantu. Namun, meskipun 9 kejahatan berjanji bahwa mereka elit, tentara yang bisa mereka kirim semuanya adalah tentara tua, lemah, dan cacat. Mereka semua tidak mengatasi kekhususan komprehensif kematian dan nafas tubuh, dan mereka semua berasal dari antarmuka tingkat rendah. Ini ada untuk bersaing dengan tentara abadi. Mereka pada dasarnya mencari kematian dan tidak ada gunanya sama sekali. Su Yun juga menghela nafas berulang kali. Meskipun terkadang dia kejam, dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Orang-orang ini mengikuti 9 kejahatan, hanya berharap untuk menemukan jalan di sekitar 9 kejahatan dan menemukan diri yang lebih tinggi dan lebih kuat. Namun, mereka dijual dengan kejam oleh 9 kejahatan. Bahkan mungkin mereka tidak tahu apa yang harus dihadapi. Namun, karena perang terlibat, hal-hal kejam pasti akan terjadi, yang tidak dapat dihindari. Ketika Qi He mendapatkan 9 kemalangan yang dialokasikan untuk orang-orang ini, dia segera mulai bersiap. Ming Men tidak bisa bertahan selama beberapa hari. Dia harus bertindak lebih awal agar tidak ketinggalan acara besar. Sehari setelah perjamuan, pasukan Qi He berangkat. Qi He secara pribadi memimpin pasukan. Meskipun para jenderal suku Qi He tidak mengizinkannya untuk pergi sendiri, Qi He bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan memiliki sikap yang sangat tegas. Dia berpikir bahwa hanya ketika dia pergi, 9 kejahatan akan percaya, dan orang-orang di dunia bawah akan percaya. Pada saat itu, akan lebih meyakinkan baginya untuk melalaikan tanggung jawabnya. Su Yun tidak keberatan. Karena Qi He berani pergi, dia harus yakin. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa yang dia hadapi. Setelah Qi He memimpin pasukan, Su Yun dan Patriark menunggu di suku iblis. Pada saat yang sama, dia juga menerima berita bahwa pasukan Fei Yan mengirim pasukan untuk menyerang secara diam-diam. Namun, jumlah pasukan yang didatangi pasukan Fei Yan kali ini tidak banyak, dan Fei Yan tidak datang sendiri, tetapi menunggu kabar di sukunya sendiri. Faktanya, 9 bencana tidak bermaksud membiarkan Fei Yan berpartisipasi dalam tindakan ini, tetapi itu untuk menangani sungai yang aneh dan membiarkan sungai aneh itu masuk ke dalam air. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para pengintai datang berita tentang kerusuhan tentara Xianting. Jelas, Qi He dan Fei Yan sudah mulai bertindak.
Tindakan kepura-puraan ini harus segera berakhir, dan Su Yun tidak terburu-buru. Namun, tak lama kemudian, Su Yun dan yang lainnya datang bukan kembalinya Qi He, tetapi orang lain yang membuatnya tidak siap pada waktunya. Jangan tunjuk bunga. Bukan berarti bunga itu bahkan tidak jatuh di sana. Dia datang langsung ke sungai yang aneh. Pria sungai yang aneh itu tidak ada di sana. Dia berlari ke suku iblis sendirian. Sebagai murid pedang Yuming, bahkan jika Ming Shuai melihatnya, dia harus bersikap sopan. Sisa orang Ming tidak berani menyinggung. Setelah kedatangannya, dia bahkan tidak memberitahu kedua Ming Shuai. Kedua Ming Shuai tahu bahwa mereka akan marah. Namun, dia tidak peduli sama sekali dan tidak memberikan wajah apapun. Hei, di mana Raja Iblismu? Mau mengacu pada bunga ke dalam suku iblis dan berteriak secara langsung. Iblis yang ditempatkan di pintu bukanlah iblis yang sebenarnya. Mereka saling memandang dan tercengang. Namun, melihat wanita itu sangat sombong, mereka tidak berani menyinggung, jadi mereka harus masuk dan melapor. Mengetahui bahwa Mo Zihua datang, Su Yun secara alami tidak berani mengabaikannya. Jika dia tiba, itu berarti pedang Yuming akan datang. Segera, dia berjalan keluar dengan pemimpin sekte. Meskipun Mo Zihua adalah seorang putri, dia bertindak tegas dan cukup sombong. Dia datang tanpa menunggu komunikasi. Su Yun, di mana kamu? Teriak Mo Zihua. Jauh, Su Yun mendengarnya. Iblis-iblis di sekitarnya juga melihat ke samping. Mereka tidak tahu siapa itu. Nona Mo, apakah kamu di sini? Su Yun menelepon dan bergegas. Lihatlah penampilan Mo Zihua. Su Yun merasa sedikit khawatir. Ada apa dengan pedang Yuming? Benar saja, Mo Zihua berlari, melihat Su Yun dan berkata, Su Yun, ada yang salah dengan tuannya. Mungkin beberapa hari kemudian, dia memintaku untuk datang duluan dan membiarkanmu bertahan. Pastikan untuk tidak melakukannya. Biarkan yang abadi memasuki dunia bawah. Su Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, berapa lama waktu yang dibutuhkan pedang Lord Yuming untuk kembali ke dunia bawah? Dia bilang setidaknya 5 hari. 5 hari. Patriark terdekat berkata dengan ringan, dengan keadaan gerbang dunia bawah saat ini, aku khawatir akan sulit untuk bersikeras selama 2 hari. Jika tentara Xianting memiliki cara lain, mungkin gerbang dunia bawah akan rusak besok. Apa? Mo Zihua tercengang. Bagaimana dia tahu bahwa gerbang neraka sangat kritis? Kalau begitu, biarkan ketiga Ming Shuai dengan cepat mengatur kembali pasukan dan melawan orang-orang di dunia peri. Tidak ada bahaya di dunia bawah. Jika mereka terbunuh, aku khawatir bahkan jika tuannya datang, dia tidak bisa selamatkan kekalahan. Mo Zihua tidak bodoh. Dia tahu kekuatannya dan segera berkata. Namun, kata-katanya membuat Su Yun menggelengkan kepalanya, Nona Mo, meskipun kamu bukan dari dunia bawah, kamu juga harus mengetahui situasi saat ini di dunia bawah. Karena keluhan pribadi antara 3 marsal dunia bawah menemui jalan buntu dan situasinya tegang. Bagaimana kamu bisa melawan musuh asing bersama-sama? Aduh, tidak berarti bahwa Hua memiliki wajah yang tidak berdaya. Karena pedang Lord Yuming masih memiliki waktu sekitar 5 hari untuk tiba, kita hanya dapat menemukan beberapa cara untuk mengulur waktu. Su Yun berpikir dan terlihat serius. Baik Patriark dan Mo Zihua memandangnya. Jelas bahwa Su Yun adalah satu-satunya yang bisa diandalkan saat ini. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, Su Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menoleh dan berkata kepada Patriark, Patriark, tolong beritahu para jenderal di bawah akun Qi He Ming Shuai dengan cepat dan minta mereka untuk mengatur dan menyebarkan beberapa berita di dunia bawah, mengatakan bahwa pedang Yuming dekat dengan dunia bawah. Biarkan ketiga Ming Shuai bersiap untuk bertemu pedang Yuming. Apakah kamu akan membingungkan orang-orang Xianting? Sang Patriark mencium niat Su Yun begitu dia mendengarnya. Bagus. Su Yun mengangguk, di dunia bawah, pasti ada kelopak mata pengadilan peri. Mungkin 3 kontradiksi antara Kaisar dan Kaisar juga diketahui. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyerang gerbang Hun dengan begitu ceroboh? Jika kita menyebarkan berita, mereka akan takut. Dengan cara ini, mereka tidak akan menyerang kita dengan begitu kejam, dan kita dapat mengulur lebih banyak waktu. Aku akan mengaturnya. Kata Patriark dengan tenang. Aku berharap ini hanya akan memberi kita kungfu 1 hari paling banyak. Meskipun orang-orang Xianting takut dengan reputasi pedang Yuming, mereka siap. Begitu mereka mengetahui bahwa pedang Yuming tidak ada di dunia bawah saat ini, mereka akan menyerang lebih banyak. Dengan ganas, dan serangannya lebih memadai dari sebelumnya. Jika mereka tidak dapat memikirkan cara lain untuk menahan pasukan Xianting, aku khawatir saat gerbang neraka rusak harus didorong ke depan. Apakah tidak ada Ming Shuai yang bersedia mengirim pasukan untuk menjaga gerbang Ming? Bukan berarti bunganya terburu-buru. Qi He Ming Shuai pergi untuk menjaganya, tetapi ada terlalu sedikit ahli di bawah komandonya. Menjaga gerbang Mingmen hanyalah belalang, dan itu tidak berhasil. 2 Ming Shuai lainnya berdiri dan tidak bermaksud membantu. Su Yun menggelengkan kepalanya. Ketiganya terdiam. Tinju Mo Zihua terjepit sampai mati. Jelas bahwa mereka marah pada praktik 9 bencana dan Feiyan. Tidak ada ide yang lebih baik. Saat ini, kami hanya dapat mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Pada titik kritis ini, sangat sulit untuk memenangkan 1 menit lagi, apalagi beberapa hari. Su Yun menarik napas, mari kita buat keputusan untuk saat ini. Biarkan aku memikirkan tindakan balasannya. Aku akan mengaturnya, iblis.
Kamu tidak perlu memikul terlalu banyak tanggung jawab. Ini adalah dunia bawah. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, jangan ambil risiko. Raja Iblis Sejati berkata dengan lemah, Suaner langsung pergi, dan tidak menyapa Mo Zihua. Suyun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Mo menunjuk ke orang yang melihat bunga itu dan pergi. Dia mendekatkan wajahnya ke Suyun dan bertanya dengan suara rendah, siapa orang ini? Pemimpin Sekte Iblis Sejati, kata Suyun. Kenapa kamu tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas? Nah, bagaimana kamu bisa menutupi wajahmu? Aku tidak tahu. Apakah kamu melihat wajahnya? Tidak. Ini benar-benar misterius. Bukan berarti Hua melirik ke arah kepergian sang patriark. Suaner mengambil token dari pinggangnya, menyerahkannya kepada Suyun, dan berkata, Suyun, aku lupa memberikannya padamu. Token kepada kamu, dan memberitahu kamu untuk menjelaskan kekuatannya sementara dan membentuk tentara dunia bawah, lawan tentara Xianting. Apakah ini tanda pedang Yuming? Suyun melihat barang-barang di tangannya dan cukup terkejut. Ya. Tetapi bahkan jika aku mengambil benda ini, itu tidak berpengaruh. Fei Yan dan 9 kejahatan tidak akan memperhatikan aku sama sekali. Selama mereka bersikeras bahwa token itu salah, tidak mungkin aku bisa mengambilnya. Bahkan jika tuanmu datang, aku tidak bisa menerimanya. Suyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sifu juga tahu ini, tapi dia sepertinya tahu sesuatu tentang situasi di dunia bawah. Dia mengatakan bahwa selama dia memberimu token, kamu akan membantunya menstabilkan situasi di dunia bawah untuk sementara. Dia bilang dia sangat percaya padamu. Tuanmu benar-benar tahu cara mengirim tugas. Aku hanya bertemu dengannya sekali dan dia percaya padaku. Apakah kamu percaya hal semacam ini? Suyun menggelengkan kepalanya. Surat, tanpa diduga, jangan mengacu pada bunga untuk segera menjawab. Suyun tertegun dan berbalik untuk melihat Mo Zihua, tetapi dia melihat bahwa matanya penuh ketegasan tanpa keraguan. Dia menatap mata Mo Zihua dengan tatapan kosong. Samar-samar, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia segera tersenyum dengan mudah dan berkata, ya, karena tuanmu memberiku token, aku akan mengambilnya untuk sementara waktu, tapi aku harus memberitahumu sebelumnya. Tuanmu mungkin telah membaca orang yang salah, dan aku mungkin hidup. Sesuai dengan harapannya. Jangan khawatir, tuanku tidak bisa salah membaca orang. Jangan arahkan ke bunga dan lurus. Aku harap begitu. 1230, subscribe Penatua. Meskipun Suyun tidak tahu mengapa pedang Yuming memberinya token, satu hal yang pasti. Jauh lebih mudah untuk berolahraga dengan token ini. Ada 9 kejahatan dan Fei Yan menekan di atas. Kata-kata Kie tidak ada artinya sama sekali, tetapi sekarang Suyun memiliki token ini, yang didukung oleh pedang Yuming. Bahkan 9 kejahatan harus memberinya wajah dan tidak berani lancang. Mo Zihua berbicara dengan Suyun sebentar dan pergi beristirahat. Suyun meminta seseorang untuk mengatur tempat untuknya. Namun, Mo Zihua tidak menyukai kebisingan dari suku iblis. Ada suku di dunia bawah, tetapi tidak ada orang di suku itu dan itu terpencil. Mo Zihua pergi ke suku pedang Yuming sendirian dan menunggu kembalinya pedang Yuming. Suyun tidak mudah dipertahankan. Setelah Mo Zihua pergi, berita datang lagi. Kie kembali. Seperti yang dikatakan Suyun, Kie membawa orang keluar untuk melawan semua orang di 9 bencana, dan kemudian langsung memulihkan mereka karena malu. Dia langsung menuduh sejumlah besar mata-mata orang Xianting di tentara 9 bencana. Keberadaan mereka terungkap. Sebelum mereka menyerbu tentara Xianting tepat waktu, mereka disergap oleh pihak lain dan tidak siap. Kie bahkan memiliki luka di tubuhnya, ekspresi ketakutan bahwa dia hampir mati. Kie kembali ke suku di jalan utama, yang benar-benar dilihat oleh banyak orang di dunia bawah. 9 kemalangan dan Fei Yan bergegas ke suku Kie. Menghadapi tuduhan Kie, wajah 9 kemalangan sangat jelek. Dia telah mendengar dari anak buahnya. Meskipun orang-orang Kie juga terluka, tidak ada dari mereka yang meninggal, dan luka-luka mereka tampak sangat menyedihkan di permukaan, tetapi sebenarnya mereka tidak masalah, kurangnya lengan dan kaki adalah hal-hal kecil. Kultivasi tidak berdampak sama sekali. Jiufu bukan orang bodoh. Dia segera mengerti mengapa Kie ingin menghibur dirinya sendiri dan meminta dirinya untuk membantunya. Dia hanya berpura-pura. Sejak awal, dia tidak berniat untuk bersaing dengan Xianting, tetapi membiarkan orang-orangnya mati sia-sia. Jiuhuo, Fei Yan dan Kie berdebat untuk sepotong dupa di aula utama, dan kemudian Jiuhuo dan Fei Yan langsung pergi. Fei Yan masih baik-baik saja, tetapi Jiuhuo pergi dengan wajah besi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Ketika dua Mingsuai pergi, Kie segera memanggil Suyun, dan bahkan sang patriark tidak menelepon. Suyun bergegas ke aula. Kie telah membubarkan semua orang di aula batu. Dia langsung mengambil Suyun dan bertanya, Tuan Iblis, aku telah melakukan apa yang kamu katakan, tetapi Komandan Jiu Fuming tampaknya melihat trik kami. Saat ini, aku khawatir aku tidak dapat menyelesaikan kontradiksi dengannya. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang. Tuan Kie, jangan panik. Izinkan aku bertanya, bagaimana situasi pasukan surgawi sekarang? Mereka sudah mulai bergerak. Semua pasukan Xianting di depan sungai Styx telah ditarik keluar dan menuju gerbang Styx. Meskipun mereka bergerak lambat, mereka sudah dipersiapkan dengan baik dan terlihat seperti perang besar. Aku percaya ketika pasukan ini tiba di depan gerbang Styx, mereka takut gerbang Styx telah rusak. Menurutmu berapa lama gerbang neraka bisa bertahan? Entahlah.
Paling lama 1 hari, mungkin detik berikutnya. Kie tidak bisa memprediksi cara Xianting sama sekali. Betulkah? Suyun menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Melihat keheningan Suyun untuk waktu yang lama, Kie sedikit cemas dan bertanya, aku mendengar bahwa pedang Lord Yuming akan kembali. Tuan Iblis, karena kamu telah mengundang pedang Lord Yuming, kamu harus tahu kapan dia akan tiba, kan? Tentara Xianting dipersiapkan dengan baik kali ini. Aku membawa orang-orang yang tampan di 9 kejahatan untuk menyerang secara diam-diam. Namun, ribuan orang baru saja mendekati posisi lemah di belakang Xianting. Sebelum mereka mulai mendesak untuk bergerak, mereka ditambahkan oleh sejumlah besar mantra, yang berlangsung kurang dari 100 napas. Ribuan orang dihancurkan, orang-orang aku tidak punya waktu untuk naik dan membunuh mereka. Aku melihatnya buruk, mereka segera mengungsi. Apa? Suyun terkejut ketika dia mendengar suara, bahkan tidak mendukung Kung Fu Baiksi. Ya. Kie tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya, meskipun ada kematian di luar gerbang dunia bawah, kematiannya tidak sebanyak di dalam dunia bawah. Jika kita dapat mengandalkan kematian, orang-orang dunia bawah kita tidak terkalahkan di dunia, tetapi kematiannya tidak melimpah. Banyak dari orang-orang dunia bawah ini juga tidak memiliki kultivasi abadi spiritual dan misterius, bagaimana mereka bisa menjadi lawan elit dari dunia bawah. Terlebih lagi, tidak ada orang yang dialokasikan untuk aku oleh 9 Ning Sui yang jahat memiliki kultivasi dari Xuan Xian spiritual. Su Yun terdiam. Aku tidak tahu berapa lama, dia berkata dengan tenang, kita harus menunda sekarang. Saat ini, 9 bencana dan Fei yang tidak dapat mengandalkannya. Hanya ada satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu mengandalkan diri kita sendiri. Tuan Iblis, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tanya Kie. Kamu segera mengirim seseorang untuk mempublikasikan hal-hal antara kamu dan 9 bencana dan menerbangkan Yan. Semakin besar semakin baik untuk memberitahu orang-orang bahwa ini adalah tujuan dari 9 bencana untuk membiarkanmu terbang ke pasukan Istana Peri dengan Yan terbang. Ada juga banyak mata abadi di Hades. Peri ini akan menyebarkan urusanmu. Dewa tahu bahwa mereka akan memahami ketidakcocokan internal dunia bawah. Serangan menyelinap sebelumnya hanya disebabkan oleh kebencian pribadi antara Ming Sui. Dengan cara ini, mereka akan lebih membenci orang-orang Ming dan menyerang dunia bawah dengan lebih gila. Apa yang kamu inginkan? Tanya Kie. Serangan menyelinap lagi. Mata Suyun berbinar dingin. Serangan menyelinap lagi. Bagaimana cara menyelinap menyerang? Mata Kie bergetar dan bingung, tapi dia sepertinya menebak maksud Suyun. Kamu tidak bisa kehilangan dunia bawah, atau dunia bawah akan menghilang. Kie. Pada saat ini, sebenarnya, kamu seharusnya tidak lagi mempertimbangkan rasa terima kasih dan kebencian dengan 9 kejahatan dan Feiyan. Kamu harus fokus pada dunia bawah dan tidak ada lagi privasi. Suyun menatap Kie dengan wajah serius. Kie merasa bahwa Suyun ingin mengatakan sesuatu. Dia tetap diam sejenak dan berkata, Tuan Iblis, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kie dengarkan. Dalam kalimat sederhana, konsentrasikan semua elit di tanganmu, lalu lakukan serangan diam-diam pada pasukan surgawi sesuai dengan strategi serangan menyelinap sebelumnya. Serangan diam-diam ini tidak lagi hanya berpura-pura, tetapi serangan langsung ke Xianting. Mendengar suara itu, Kie berlama-lama mondar-mandir di aula batu untuk sementara waktu. Alisnya terkunci dan matanya menggantung. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Suyun menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu jawabannya dengan tenang. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengaturnya. Peristiwa ini pasti sangat tidak jelas. 9 kejahatan dan Feiyan tidak bisa tahu, dan bahkan orang lain dalam kegelapan tidak bisa tahu. Tuan Kie dapat bertindak cepat, yang membuat makhluk abadi tidak dapat merespons dan tidak siap. Jika dia bisa berhasil, tentara surgawi akan takut dan tidak berani menyerang lagi. Ketika acara selesai, Lord Kie akan berteriak dan mengumpulkan sejumlah besar orang dalam kegelapan di depan pintu gelap. Itu cukup untuk melindungi gerbang dunia bawah dan menunggu pedang Lord Yuming kembali. Kata Suyun dan bagus. Kie penuh energi. Dia tidak berbicara omong kosong dengan Suyun lagi. Dia berbalik dan pergi langsung. Ketika Kie pergi, Suyun merasa lega. Jika kamu mengikuti rencana ini, sebenarnya tidak akan ada masalah besar, dan orang-orang Xianting tidak akan pernah bereaksi. Namun, satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah ada utusan serupa di pasukan Xianji kali ini. Jika ada utusan, orang-orang gelap akan benar-benar pasif dan tidak dapat mengambil inisiatif. Sungai yang aneh untuk bertindak, Suyun masih di sini menunggu berita. Kunci pertempuran abadi dan dunia bawah terletak pada hari-hari ini. Selama pedang Yuming bisa tiba tepat waktu, masih ada harapan di dunia bawah. Jika orang-orang abadi menerobos dunia bawah sebelum pedang Yuming kembali, semuanya akan kosong dan tidak bisa lagi dipulihkan. Hari-hari penantian tampak sangat cemas, dan Kie tidak berani mengabaikan waktu. Setelah memutuskan rencananya dengan Suyun, dia mengumpulkan semua orang gelap secara diam-diam dalam waktu hampir 2 jam. Orang-orang gelap di luar tidak tahu apa yang akan dilakukan Kie. Segera, bagian dari Kie kosong, dan para prajurit gelap dan jenderal di bawah komandonya tidak tahu kemana harus pergi. Beberapa orang mulai menebak apakah Kie akan mendukung dunia bawah. Yang lain menebak bahwa Kie akan bertarung melawan 9 kejahatan dan Feiyan. Desas-desus ada di mana-mana, yang membuat orang bingung.
Situasi di akhirat cukup kacau. Bagaimana mungkin Kihe tidak membuat orang panik ketika dia membuat langkah seperti itu di saat yang kritis? Namun segera, sebuah pesan datang dari gerbang neraka. Orang-orang di negeri dongeng berhenti menyerang gerbang neraka. Raksasa yang mengalahkan gerbang neraka dengan gila mulai berbalik dan mengungsi, dan sejumlah besar orang Xianting dievakuasi langsung ke bagian belakang tentara. Kemudian, pengintai menemukan bahwa sejumlah besar orang dari dunia bawah muncul di belakang pasukan Xianting. Mereka diam-diam menyerang tentara Xianting. Serangan menyelinap ini adalah serangan menyelinap nyata dan serangan menyelinap gila. Orang-orang Xianting tertangkap basah, dan gerbang neraka segera keluar dari bahaya. Su Yun merasa lega ketika mendapat berita itu. Orang-orang di dunia bawah segera memahami perilaku Kihe. Untuk sementara waktu, ada kegembiraan dan sorak-sorai yang konstan. Semua orang di dunia bawah bersorak untuk gerakan Kihe yang benar. Kihe hampir menyerahkan semua kekuatannya, tetapi melawan pasukan surgawi, dia sendiri tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Su Yun menunggu di aula batu sepanjang sore, dan laporan penting datang dari bagian belakang pasukan surgawi. Namun, laporan mendesak ini tidak diberikan kepada Su Yun, tetapi langsung kepada orang-orang yang tersebar di dunia bawah. Orang yang mengirim laporan mendesak ini bukanlah orang lain, itu adalah Kihe. Isi laporan mendesak ini juga sangat sederhana, hanya dengan dua kata, bantuan mendesak. Kihe membutuhkan bala bantuan, membutuhkan banyak bala bantuan, dan sangat membutuhkan banyak bala bantuan. Orang-orang di dunia bawah memahami arti Kihe. Pramuka terus mengirimkan situasi perang di belakang tentara surgawi. Tentara Kihe tampaknya memiliki keuntungan. Tentara surgawi terlihat seperti sejumlah besar orang dan ahli, tetapi sebenarnya itu hanya gerombolan. Bantuan mendesak datang, tetapi orang-orang di dunia bawah ragu-ragu. 9 bencana dan Fei Yan berdiri diam dan tidak bermaksud membantu sama sekali. Su Yun mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Tapi tak lama, berita mengejutkan lainnya datang dari medan perang Xianming. Xian Wu, wakil komandan pasukan surgawi, dipotong dan tubuhnya langsung ditelan sungai Kihe. Berita itu menyebar ke seluruh dunia bawah hampir dalam setengah kolom dupa. Terima kasih sudah subscribe Penatua.